Halo guys, kali ini Cici akan kembali mereview salah satu drama populer yang wajib kalian ketahui guys. Drama ini berjudul Day Wonderful Time. Drama ini bercerita tentang seorang desainer game Song Lingling tanpa sengaja dirasuki oleh NPC yang ia ciptakan. Membuatnya harus tinggal bersama kliennya yaitu Xiaoran. Sembari memperbaiki bug game, hubungan mereka berkembang dari musuh bebuyutan menjadi pasangan yang saling memahami. Bagaimanakah pertualangan mereka antar dunia virtual dan nyata berakhir? Ikutin video ini sampai habis ya. Check it out. Penampakan seorang pria yang sedang melakukan uji coba permainan game. Dia adalah salah satu pemimpin perusahaan game yang bernama Xiaoran. Xiaoran bermain salah satu karakter dan bertanding dengan salah satu karakter jenderal dalam game tersebut. Tapi dia malah tidak sengaja membunuh istri jenderal itu. Dan di sisi lain ada seorang wanita yang bernama Ling Ling, biasa dikenal dengan Dewi Landiao. Dia adalah salah satu pembuat game ini. Saat mereka asik bermain game, tiba-tiba game tersebut error. Dan sialnya Ling Ling tidak sengaja menumpahkan air minum dan akhirnya dia tersengat listrik. Karena tiba-tiba error seperti ini, Xiaoran pun diminta untuk menjumpai para komisaris dan pemegang saham. Mereka mau mempertanyakan soal game tersebut. Xiaoran pun tiba di perusahaan, dia pun mau cari tahu solusi soal errornya game ini. Soal tidak lama lagi mereka akan melakukan perilisan, sedangkan mereka sampai saat ini masih tidak bisa menghubungi Dewi Landiao itu. Ling Ling tersadar dari pingsannya, tapi roh dalam tubuhnya bukanlah Ling Ling loh, melainkan karakter jenderal ciptaan dia, di mana karakter ini memasuki tubuhnya. Dia yang muncul dari dunia game merasa aneh dengan suasana ini. Dia pun sempat bicara melantur dengan salah satu pasien di sana. Dia mencoba mengeluarkan jurus atau memanggil senjatanya. Tapi tidak bisa. Dia malah kira kekuatan dia berkurang dan lain-lain. Di sisi lain, Xiaoran pun melakukan rapat dengan para komisaris. Tentu saja dia dipojokkan sama mereka semua. Karena mereka merasa mereka sudah mengeluarkan banyak biaya untuk game ini. Jadi mereka mau game ini memiliki progres yang jelas. Mereka sampai membuat tantangan loh, kalau game itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, mereka minta Xiaoran mundur dari direktur. Xiaoran tentu saja menerima tantangan itu. Di sini saat Ling Ling masuk ke toilet, dia masuk ke toilet pria, membuat salah satu pria di sana kaget dong ya. Si jenderal ini juga kaget, kenapa mukanya menjadi seorang wanita. Dan anunya kok jadi nggak ada ya? Pria itu memanggil perawat dan para perawat menarik Ling Ling untuk kembali ke kamarnya. Ketika jenderal ini sudah di kamar, dia melihat tampang Xiaoran. Dia teringat Xiaoran adalah orang yang membunuh istrinya di dalam game. Karena itu dia keluar dari kamar dan mau buat perhitungan sama Xiaoran. Xiaoran aneh kenapa wanita ini memanggilnya dan bicara nggak jelas. Tapi Xiaoran teringat kalau dia pernah bertemu wanita ini. Dia menjuluki wanita ini sebagai 100 yuan. Rupanya dulu mereka pernah ketemu dan Ling Ling pernah mengotori baju Xiaoran saat hujan turun. Dia pun membayar 100 yuan untuk Xiaoran. Karena dia merasa hari itu hari penting untuknya, jadi dia tidak bisa banyak bicara sama Xiaoran. Dia langsung meninggalkan Xiaoran. Tapi jenderal itu tidak mengerti sama maksud Xiaoran dong. Dia pun mau mulai keluarkan jurusnya gitu. Xiaoran malah seladeni dong ya. Ling Ling pun memanjat ke punggung Xiaoran dan menggigit telinganya Xiaoran. Xiaoran refleks membanting Ling Ling. Ling Ling tiba-tiba kembali sadar ke diri dia yang sesungguhnya. Dia pun minta maaf sama Xiaoran. Tapi Xiaoran malah mau lapor polisi. Ling Ling segera merebut ponsel Xiaoran. Xiaoran malah makin mendekat ke arah Ling Ling dong ya. Ling Ling mundur. Xiaoran pun menarik ponselnya dan minta Ling Ling untuk segera periksa otaknya kalau memang ada masalah di otak. Di sini Xiaoran pergi menemui ayahnya. Kebetulan ada abang dia di sana. Abang dia bernama Lin Xiao. Ayahnya memperlakukan mereka berdua berbeda karena keduanya bukan saudara kandung dan Lin Xiao bukan anak kandung dari ayahnya Xiaoran. Selanjutnya di sini ada seorang wanita yang menggunakan gaun pengantin. Dia bernama Yi. Dia adalah sohibnya Ling Ling. Dia merasa khawatir ketika mendengar Ling Ling masuk ke rumah sakit. Tapi ketika mereka asik ngobrol dan Yi masuk ke toilet, Ling Ling tiba-tiba pingsan kembali. Saat dia bangun, dia kembali dirasuki sama jenderal itu. Dia pun mengira Yi adalah istrinya. Yi nggak sadar kalau Ling Ling sedang dirasuki. Dia pun pura-pura ikut acting deh. Tapi Yi merasa acting Ling Ling makin lama makin berlebihan. Karena Yi sibuk kerja, dia pun mau angkat ponselnya. Jenderal merasa istrinya sudah tidak begitu menyukai dirinya. Karena dia masuk tubuh manusia, dia pun mau membalas dendamnya.
Di sisi lain, Xiaoran pergi mengunjungi perusahaan Dewi Lanyao. Tentu saja dia mencari Lanyao itu di mana. Tapi anak buahnya Lingling tahu kalau Xiaoran datang. Mereka dengan segera menyembunyikan foto-foto Lingling. Karena Lingling selama ini tidak mau identitasnya terbongkar. Saat mereka sudah masuk ke ruangan, mereka pun bertanya keberadaannya Lanyao. Karyawannya berkata bos mereka masuk ke rumah sakit. Xiaoran tidak mau tahu, mereka harus cepat cari solusi untuk permasalahan bug ini. Apalagi salah satu karakter dalam game itu tiba-tiba menghilang. Jika mereka tidak segera menyelesaikannya, Xiaoran minta mereka untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Yi dan Lingling pun sudah pulang ke rumah, tapi mereka ke rumahnya Yi. Di sini Lingling selalu mengucapkan kata-kata yang gak masuk akal. Yi pun malas meladeni keanehannya Lingling. Dia pun mau pergi siaran langsung saja. Tapi ketika jenderal itu melihat Xiaoran di layar TV, dia malah kesal dan merusak TV-nya Yi. Yi kesal banget dong. Dia bilang kalau pria tadi bukanlah penjahat melainkan investornya Lingling. Tapi si jenderal nggak ngerti. Dia malah kira investor itu sebutan lain dari kata penjahat. Dia pun tanya di mana keberadaan Xiaoran ini. Jenderal itu mengunjungi perusahaannya Xiaoran. Dia pun mencari alat supaya bisa membantu dia untuk menghajar Xiaoran. Ketika Xiaoran muncul, dia langsung menyerang Xiaoran dong. Keduanya pun saling beradu. Tapi jenderal ini memukul Xiaoran sampai Xiaoran pingsan. Ketika jenderal itu mau mencekik Xiaoran, dia tiba-tiba mengantuk dan ketika sadar, dia sudah bukanlah jenderal itu lagi. Dan malah dia sedang berada di kantor polisi. Dia pun diinterogasi karena dianggap mau mencelakakan Xiaoran. Dia kaget juga sama rekaman CCTV itu. Dia berusaha jelaskan, tapi dia tahu penjelasan dia pasti dianggap tidak masuk akal. Xiaoran juga berkata kalau Lingling itu sudah 2 kali berusaha menyerang dirinya. Sekalinya lagi di rumah sakit. Saat Lingling berkata dia kerasukan, para polisi tidak percaya dong. Karena menurut mereka penjelasan yang tidak bisa diterima. Tapi Lingling berkata benar, cuma ya gitu, mana ada yang bisa percaya sama ceritanya Lingling ini. Saat Lingling sudah dijebloskan ke penjara, dia teringat kalau dirinya lah yang memanggil ambulan. Dan memang benar dong, ada rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Lingling lah yang menelpon ambulan pada saat itu. Xiaoran pun tak mau fokus ke sana lagi, dia mau segera menemukan Lanyao. Karena bagi dia masalah game itu lebih penting. Keesokan harinya Xiaoran pergi menemui Lanyao. Tapi yang jadi Lanyao bukanlah si Lingling, melainkan Yi. Saat ditanya lagi, si Yi malah bingung harus jawab gimana. Xiaoran juga mencurigai kalau wanita sekarang yang dia temui bukanlah Lanyao. Karena memang mereka selama ini tidak pernah berhubungan secara langsung, selalu melalui online. Tapi dia punya feeling kalau Yi ini bukanlah Lanyao. Tidak lama asistennya Xiaoran menemukan foto Yi dan Lingling. Mereka pun mencurigai kalau Lingling adalah Lanyao itu. Rupanya di sini dulu Lingling menyembunyikan diri gara-gara 100 yen itu juga. Makanya dia malu dan tidak mau unjuk diri di depan Xiaoran. Yi sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Tapi Xiaoran malah menjelek-jelekan Lingling. Menurut Yi itu tidak mungkin dong, karena Lingling itu begitu lemah lembut. Tidak mungkin memukul orang. Di sini Lingling malah kembali menjadi jenderal lagi. Dia pun mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Dia malah jadi bersikap aneh, membuat orang yang berada di penjara yang sama aneh dengan tingkahnya Lingling. Di sini Xiaoran ke tempat tahanan. Dia pun berkata kalau Lingling itu pacarnya. Mereka sedang menemaninya berakting. Dan dia berkata kalau Lingling ada gangguan psikolog dan lain-lain lah. Pokoknya banyak alasan Xiaoran supaya bisa mengeluarkan Lanyao dari penjara. Karena ucapan Xiaoran, polisi pun percaya. Mereka membawa Xiaoran menemui Lanyao dan jenderal itu mulai kesal lagi karena Xiaoran belum mati. Polisi melihat tingkah anehnya Lingling dan dia memberikan semangat kepada Xiaoran. Xiaoran pun minta Lanyao untuk mematuhi dirinya. Saat Lanyao sudah keluar dari penjara, dia mulai mau menyerang Xiaoran lagi. Lin Xiao minta maaf. Xiaoran gak mau tahu, dia mau Lanyao segera selesaikan soal bug game itu dan jangan acting gila terus. Tapi di sini Lanyao malah tak mau tahu, dia mau menyerang Xiaoran. Maklum isi dalam itu masih si jenderal. Akhirnya jenderal itu pun terjatuh dan menimpa Xiaoran. Dia pun pingsan deh. Saat pulang ke rumah, Xiaoran penasaran dengan sikap Lanyao. Dia mencari tahu sikap ini secara medis. Dan menurut dia Lanyao memiliki 2 kepribadian yang aneh. Lingling pun siuman. Dia kembali siuman menjadi si jenderal. Dia pun kembali ke perusahaan untuk mencari Xiaoran. Ketika dia masuk, dia melihat lukisan di dinding. Dia malah mengira Xiaoran jahat. Pasti sudah merencanakan semua ini. Sedangkan Xiaoran masih berpikir keras dengan perubahan kepribadian Lanyao yang begitu tidak masuk akal menurut dia.
Xiaoran pun merasakan ada seseorang di belakangnya, dan itu adalah Ling Ling. Dia pun kembali ajak Xiaoran bertanding lagi. 目前从医疗实验数据来看， Xiaoran berusaha menipu jenderal itu, tapi jenderal malah tahan pukulannya dong. Akhirnya Xiaoran berpikir kalau cara kekerasan tidak cocok untuk Ling Ling. Dia pun berusaha menggunakan cara lain, yaitu menciumnya, dan berhasil dong. Xiaoran merasa dia tahu bagaimana membuat kepribadian Lan Yao kembali. Lan Yao pun berusaha minta maaf sama Xiaoran. Xiaoran pun terus berjalan pergi. Akhirnya Ling Ling mau pasrah saja lah, gak apa-apa kalau dia kehilangan pihak pertamanya. Xiaoran pun menawarkan diri untuk antar Ling Ling pulang. Ling Ling awalnya menolak, tapi Xiaoran bukakan pintu dong. Saat dalam perjalanan si jenderal malah yang muncul lagi. Xiaoran menarik kesimpulan kalau kepribadian ini akan berubah kalau si Ling Ling tertidur. Xiaoran pun tahu tidak perlu pakai cium, hanya dengan bersentuhan saja sudah bisa. 手牵着手睡了一整晚。 Selanjutnya Ling Ling diminta ikut rapat sama para komisaris. Di sini Ling Ling memastikan dia bisa menyelesaikan book selama 14 hari itu. Tapi maklumlah ya, para komisaris memang sengaja mau memojokkan mereka, terutama Xiaoran. Mereka mau melengsarkan Xiaoran, jadi mereka sengaja memberikan tekanan kepada Xiaoran. Ling Ling pun berusaha memperbaiki, tapi adanya dia terus-terusan gagal. Dia terus diawasi sama Xiaoran. Dia pun jadi tidak konsen dan tegang. Rupanya dia gagal karena ada yang tidak dia pasang, dan benda itu ketinggalan di rumahnya. Dia pun minta tolong Xiaoran untuk mencarinya. Xiaoran mengunjungi tempat Lan Yao, dan dia malah salfok sama fotonya Ling Ling dong. Dia pun menemukan benda yang dicari Ling Ling dan ingin segera membawanya ke perusahaan. Tapi dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Ling Ling dibawa ke rumah Xiaoran. Xiaoran minta Ling Ling untuk pindah ke rumahnya. Dia pun memperlihatkan kalau dia sudah memindahkan semua keperluan Ling Ling ke rumahnya. Ling Ling awalnya mau protes dong ya, tapi ketika Xiaoran memperlihatkan kalau dia bisa berubah kepribadian ketika dia tidur, dan yang bisa membuat Ling Ling sadar kembali hanyalah dirinya, Ling Ling pun tidak bisa protes lagi dan setuju dengan idenya Xiaoran. Dia pun mau segera selesaikan semua permasalahan yang ada di game ini. Saat malam tiba, Xiaoran ajak Ling Ling untuk tidur. Dia tidak mau biarkan Ling Ling lembur dulu, karena dia takut ketika dirinya tertidur, Ling Ling berubah kepribadian dan akan merepotkan dirinya. Saat keduanya naik di atas ranjang, kecanggungan terjadi. Tapi mereka sudah beri batasan di kasur. Xiaoran minta Ling Ling menggenggam tangannya untuk mencegah jenderal itu muncul. Tapi ketika dia mau tidur, Xiaoran mendapatkan telepon dari Lin Xiao kalau mereka ada pertemuan. Xiaoran kelupaan, dia pun mau segera ke sana. Dia minta Ling Ling lanjutkan kerja saja dan tidak boleh tertidur sebelum dia pulang. Ling Ling benar-benar tidak bisa menolak perintah Xiaoran karena ada aja alasan Xiaoran untuk mengancam dirinya. Saat Lan Yao berada di rumah, dia ditelepon sama Yi yang ajak dia untuk pergi rileks sejenak. Awalnya Ling Ling takut nanti Xiaoran pulang dan tak melihatnya. Yi minta Lan Yao keabaikan saja si Xiaoran. Ketika Ling Ling sampai, dia langsung disambut sama Yi. Tapi rupanya lokasi yang dikunjungi Ling Ling adalah lokasi yang sama loh dengan Xiaoran, di mana di situ juga tempat Xiaoran bertemu kliennya. Di sini Ling Ling mabuk parah, dia pun dibawa sama Yi ke toilet. Tapi ketika dia keluar dari toilet, si jenderal malah keluar dari tubuhnya. Ling Ling kaget, dia bisa melihat karakter yang dia ciptakan keluar ke dunia. Dia pun kepo apa yang terjadi. Ketika dia tahu kejadiannya, dia pun merasa benar kalau jenderal benci sama Xiaoran. Karena dia pun tak suka sama Xiaoran, dia malah mendukung si jenderal. Keduanya pun mau pergi minum-minum lagi. Ketika dia turun dan mau pergi minum, Ling Ling hampir tumbang dan dibantu sama Lin Xiao. Si jenderal masuk lagi ke tubuh Ling Ling, dan jenderal itu malah memberikan sapaan dengan hormat kepada Lin Xiao. Dia ajak Lin Xiao minum bareng. Xiaoran melihat hal itu, dia pun kesel dong ya. Saat dia bicara sama klien aja nggak fokus, malah terus menatap ke arah Ling Ling. Di sini Yi ajak Ling Ling pergi dancing aja sambil nikmati suasana. Saat pergi dancing, si jenderal malah langsung keluar dari tubuhnya Ling Ling. Di sini Xiaoran makin terpesona sama Ling Ling. Pandangan dia tidak kedip sama sekali, karena bagi dia Ling Ling begitu cantik pada saat itu. Saat mereka asik nari, tiba-tiba si Yi digoda sama pria lain. Jenderal masuk ke tubuh Ling Ling lagi dan menonjok orang itu.
Xiaoran dan Lin Xiao datang membantu. Ling Ling pun pingsan lagi deh. Xiaoran pun minta Lin Xiao bantu selesaikan dan dia akan membawa Ling Ling kembali. Saat di mobil, Ling Ling nyerocos gak jelas. Dia gak sadar malah melakukan hal yang berani kepada Xiaoran. Si supir malah minta Xiaoran memperlakukan Ling Ling dengan baik. Ling Ling dibantu sama Xiaoran untuk baring di atas ranjang. Tapi tiba-tiba si jenderal masuk lagi. Xiaoran pun dengan segera mencegahnya. Tapi di sini Lan Yao masih mabuk pun masih mulai nyerocos lagi. Dia pun memuji Xiaoran. Di sini Lan Yao malah merasa memang keturunan di keluarga Xiaoran itu bagus-bagus. Xiaoran mau tahu siapa lebih tampan di antara dirinya dan abangnya. Ketika Ling Ling mau sebutkan siapa orangnya, dia malah teler lagi. Xiaoran masih ngotot mau tahu. Keesokan paginya Ling Ling terbangun. Dia kaget, dia mengira dia diapa-apain sama Xiaoran. Xiaoran malah merasa kalau Ling Ling lah yang ambil kesempatan dan membuat dia tidak ada tempat tidur. Dia pun mau Ling Ling bertanggung jawab. Ling Ling masih salah paham, padahal maksud Xiaoran itu untuk urusan game. Saat pagi hari, Lin Xiao aneh kenapa Lan Yao ada berada di sana. Xiaoran punya alasan tersendiri dong ya. Di sini mereka membahas soal tekanan dari para komisaris. Xiaoran pun tidak akan membiarkan hal itu. Dia juga tidak akan membiarkan komisaris menekan Ling Ling untuk menjadi mesin pencari uang. Ling Ling cukup kagum dengan cara pemikirannya Xiaoran. Saat malam hari, Ling Ling masih berusaha memperbaiki game itu. Xiaoran memberikan sebuah box. Dia berkata itu baju tidur untuk Ling Ling. Ling Ling malah mikir dia dikasih baju seksoy. Dia pun tidak takut sama tantangannya Xiaoran. Ketika dia membuka box itu, dia pun terdiam. Rupanya bentuk baju tidurnya di luar dugaan loh. Lan Yao kesal banget, tapi dia hanya bisa menerima saja. Saat mau tidur juga dia dikasih borgol gitu loh. Xiaoran tersenyum karena melihat Ling Ling kesal. Dia pun minta genggam tangan sama Ling Ling karena dia takut si jenderal itu muncul lagi. Keesokan pagi, Ling Ling buru-buru bangun karena dia sudah kebelet. Sampai di perusahaan mereka mengetahui kalau bug game itu dikarenakan virus yang menyebar. Mereka pun agak kesulitan untuk menangani virus ini. Kalau harus riset ulang game ini, kerja keras Lan Yao selama 4 tahun bisa sia-sia. Lin Xiao menyarankan untuk ke tempat kenalan dia yang memang biasa menangani soal virus. Xiaoran awalnya agak gimana ya, tapi kalau memang itu solusinya, dia pun akan berusaha untuk menerima solusi itu. Dia minta Lin Xiao yang menemani Lan Yao untuk pergi menemui si David itu. Sebelum Ling Ling pergi, Xiaoran memberikan beberapa wejangan dan tidak memperbolehkan Ling Ling tidur. Dia juga minta Ling Ling segera pulang jika sudah selesai. Saat mereka bersiap berangkat, Ling Ling sempat memotret Lin Xiao sejenak. Dia mau Lin Xiao menjadi karakter non-pemainnya di dalam game. Karena dia merasa Lin Xiao itu sangat tampan. Xiaoran mulai dia mengkritik, maklum ya dia agak cembokur say. Mereka pun sudah tiba di tempat David. David pun membantu mereka untuk menyelesaikan masalah virus ini. Dan akhirnya hampir teratasi ya soal virus ini, mereka pun bisa bernafas lega. Di sini Xiaoran terlihat risau sendiri karena Ling Ling belum pulang. Dia nggak mau hubungi Ling Ling, takut nanti Ling Ling tahu soal dia menyukai dirinya. Dia berpikir juga apakah Ling Ling tidak nyaman sama kasurnya ya. Padahal di sini Ling Ling dan Lin Xiao asik makan malam. Lin Xiao juga menceritakan soal silsilah keluarga dia yang cukup rumit. Dia juga berkata dia bekerja keras karena dia mau diakui sama ayahnya. Dia juga bukan anak kandung dan lain-lain. Tapi dia ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan supaya bisa membanggakan ayahnya. Ling Ling pun memberikan semangat dan arahan untuk Lin Xiao. Mereka berdua pun semangat kembali untuk menyelesaikan masalah virus itu. Saat Ling Ling kembali, orang rumahnya mau siapkan Ling Ling makanan dan lain-lain. Xiaoran turun dan dia marah-marah karena Ling Ling tidak memberikan kabar sama sekali. Lan Yao terdiam dan berikan kode. Xiaoran tidak sadar masih ada pembantunya di sana. Dia pun berusaha tahan emosinya. Tidak lama Ling Ling berkata dia mengantuk dan butuh istirahat. Xiaoran pun minta Ling Ling tidur di sampingnya sambil dia memeriksa kerjaan. Ling Ling tidak nyaman dengan posisi ini. Xiaoran tidak mau tahu karena dia tidak mau si jenderal muncul kalau Ling Ling tidak tidur sambil gandengan. Di sini para pemegang saham berusaha mempengaruhi Lin Xiao. Mereka mau menghasut Lin Xiao untuk bersaing sama Xiaoran. Pakai cara puji-puji Lin Xiao dan lain-lain lah. Mereka merasa ini adalah kerja kerasnya Lin Xiao dan Lin Xiao lebih pantas jadi direktur utama. Untungnya Lin Xiao tidak gampang terpengaruh dan tetap berusaha mempercayai cara kerjanya Xiaoran. Keesokan paginya, Lan Yao dan Xiaoran bersiap berangkat kerja. Tapi anehnya Xiaoran tidak pakai jas, malah pakai baju olahraga. Ling Ling mau langsung masuk mobil dong ya. Xiaoran aneh kenapa si Ling Ling masuk begitu saja.
Lingling gak ngerti apa yang dimaksud sama Xiaoran. Xiaoran kesal banget padahal dia tuh kode mau dipotret sama Lingling. Akhirnya Xiaoran perintahkan Lingling untuk bukakan dia pintu mobil. Saat Lingling mau masuk mobil juga dikerjain dong. Lingling tentu saja kesal dan gak mau masuk ke dalam mobil. Xiaoran sengaja klakson-klakson sampai pekerja rumah pun pada keluar lihat apa yang terjadi. Saat dalam perjalanan, karyawan Lanyo berkata mereka menemukan sebuah rekaman CCTV dan menemukan ada orang asing masuk ke perusahaan mereka. Lingling pun melihat rekaman itu. Dia merasa orang yang ada di rekaman itu tidak asing bagi dirinya. Di sini mereka pun sudah tiba di tempat konferensi. Xiaoran dan Lanyo diminta berganti pakaian. Ketika Xiaoran masuk ke ruang ganti, dia cukup takjub dengan penampilannya Lingling yang begitu cantik di matanya. Tapi dia kembali kesal karena baju itu dipilih sama Lin Xiao. Karyawan Lingling masuk. Dia juga takjub sama penampilan bosnya. Dia datang membawakan flash disk yang berisi rekaman itu. Lingling memberikan flash disk itu kepada Xiaoran. Xiaoran berkata serahkan semua ini kepada abangnya saja. Di sisi lain, para komisaris perusahaan yang mau menggagalkan konferensi ini sudah merencanakan sesuatu. Yang pastinya mereka pasti senang melakukan trik-trik licik. Xiaoran pun menyerahkan flash disk itu kepada abangnya. Dia minta abangnya untuk selidiki. Lanyo juga minta tolong pada Lin Xiao. Dia mau Lin Xiao selidiki dengan benar rekaman itu. Karena hanya ada satu-satunya saja rekaman itu. Tapi tiba-tiba pembawa acara pingsan. Semua mulai panik. Dan pembawa acara itu tidak bisa tepat waktu. Karena acara sudah mau dimulai, akhirnya Xiaoran minta abangnya untuk naik panggung. Karena memang abangnya memiliki basic pembawa acara juga sih dan sering menang kompetisi. Tapi Lin Xiao kesulitan menghafali draft dalam waktu sekejap. Untungnya Lingling punya cara lain. Dia pun minta laptopnya dibawakan dan dia pun mengikat rambutnya. Xiaoran terpesona untuk kesekian kalinya dong ya. Lanyo mengeluarkan sesuatu dari pahanya. Hal ini membuat kedua pria itu malu melihat adegan itu. Mereka secara bersamaan menghadap ke arah lain. Rupanya Lingling mengeluarkan kontak lens, di mana kontak lens itu memiliki fungsi yang sangat canggih, bisa menghafal draft dalam sekejap saja. Ini sebenarnya mau digunakan sama Lingling untuk berbicara di atas panggung nanti sih, tapi karena mereka sedang terdesak, jadi mau tak mau dia harus gunakan ini untuk Lin Xiao. Dia pun memberikan kontak lens itu kepada Lin Xiao. Acara pun dimulai. Lin Xiao memulai pembukaan acara. Dan di sini terdapat seorang wanita yang bernama Nona Shen. Dia pun sangat terpesona sama Lin Xiao karena memang dia suka sama Lin Xiao juga sih. Xiaoran memperhatikan Lingling yang selalu menatap ke arah Lin Xiao. Dia pun menarik pensil yang tertancap di rambutnya Lingling. Tapi dia memang selalu berusaha rese sama Lanyo sih. Mereka pun menampilkan hasil dari desain game tersebut dan Lingling diminta untuk maju memperkenalkan diri. Nona Shen melihat dressnya Lingling, dia pun mau menunda kepulangannya. Dia takut hal yang tidak diinginkan terjadi karena dress biru itu identik dengan warna kesukaannya Lin Xiao. Dia takut Lin Xiao suka sama Lingling. Di sini mereka juga ingin tahu gimana Lingling bisa kepikiran untuk membuat game ini. Lingling pun menceritakan kisahnya, di mana dia suka dunia game semenjak abangnya memperkenalkan dia game. Dan dia sangat bangga terhadap abangnya yang sangat jago di dunia game. Tapi sayangnya abang dia sekarang sudah tidak melanjutkannya lagi. Dari pembicaraan itu ada seorang reporter pun judge Lanyo dan merasa Lingling itu menjiplak. Lingling berusaha jelaskan kalau yang dimaksud orang itu tidak benar. Tapi setelah Lingling menjawab semua tuduhan, orang itu malah memojokkan game ini karena masih terdapat bug. Xiaoran pun membela dong ya, perasaan itu adalah informasi pribadi, kenapa orang itu bisa tahu informasi internal. Akhirnya orang itu murka dan melemparkan sepatunya ke arah Lingling. Xiaoran dengan segera melindungi Lingling. Akhirnya orang itu dibawa pergi sama petugas keamanan. Xiaoran pun langsung diwawancarai sama para wartawan. Dia malah terus teringat sama Lingling. Dan bagi dia Lingling begitu mempesona. Pokoknya Xiaoran benar-benar sudah jatuh hati lah sama si Lingling. Acara konferensi pers pun sudah kelar, mereka pun berniat untuk kembali. Xiaoran seperti biasa kembali membukakan pintu mobil untuk Lingling. Tapi dia hina fisiknya Lingling setelah itu. Padahal emang alasan dia aja, dia nggak mau ketahuan kalau dia lagi servis Lanyo dengan baik. Tapi di sini Lingling mau traktir Xiaoran, dia pun akan menentukan di mana mereka harus pergi makan. Lingling membawa Xiaoran ke sebuah restoran kesukaannya. Ketika Lingling memesan gurita, Xiaoran langsung ketakutan. Dia pun pamit keluar sejenak. Dia minta saran dari asistennya. Asisten dia minta ngaku saja. Dia nggak mau dong karena dia nggak mau Lingling tahu kalau dia takut sama gurita. Akhirnya dia masuk. Dia senang gurita itu sudah habis disantap sama Lingling. Rupanya Lingling ada pesan sepiring lagi. Xiaoran langsung pesan minum. Dia pun meminumnya. Dan dia akting pura-pura sudah mabuk gitu.
Ling Ling menerima panggilan dari asistennya Xiaoran dan akhirnya di sini Ling Ling mengetahui kalau Xiaoran itu takut sama gurita. Dia pun sengaja isengin Xiaoran. Hal ini membuat Xiaoran kaget dan Ling Ling hampir terjatuh. Xiaoran dengan cepat menahannya. Keduanya pun jadi malu-malu sendiri. 听说你害怕八爪鱼啊？ Mereka pun berniat segera pergi. Ling Ling tentu saja mengejek-ejek Xiaoran yang takut sama gurita. Xiaoran awalnya masih gak mau ngaku dong ya. Dia dengan cepat mau kabur dari tempat ini. Di sisi lain, Nona Shen yang memang menyukai Lin Xiao tidak menyerah terus menyatakan cintanya kepada Lin Xiao. 你刚刚说因为游戏太…… Xiaoran pun senyum-senyum sendiri ketika berada di kamar. Saat Ling Ling mau tidur, dia aneh kasurnya kok sudah tidak berpagar ya. Xiaoran memang sengaja lepaskan karena menurut dia pagar itu tidak estetik. Tapi yang anehnya Xiaoran mau gantikan ranjang Ling Ling menjadi lebih gede loh. Ling Ling mulai curiga nih, kenapa Xiaoran begitu baik terhadap dirinya ya? Pasti ada maksud lain. Xiaoran pun segera mengalihkan, tentu saja dia nggak mau Ling Ling tahu soal perasaannya. Di sini Ling Ling sudah menyiapkan gelang. Xiaoran mengira ini gelang couple loh. Rupanya gelang ini dirancang sama dia supaya ketika dia tidur bisa otomatis melekat dengan Xiaoran. Jadi mereka tidak sibuk-sibuk harus gandengan tangan lagi. Ling Ling juga menceritakan arti dari desain gelang itu. Dia mendesainnya seperti ubur-ubur mercusuar yang hidupnya bisa meregenerasi. Maka dari itu game yang dia rancang bisa hidup kembali tanpa batas. Andai saja manusia bisa seperti itu. Xiaoran bahas kembali soal cerita yang dikatakan Lan Yao saat konferensi pers. Ling Ling pun menceritakan soal abangnya yang meninggal dalam kecelakaan. Dia penasaran jika abangnya masih ada sampai sekarang, apa yang dilakukannya ya. Xiaoran tahu abangnya pasti seperti Ling Ling, menjadi desain game yang sangat handal. Xiaoran ada penasaran dikit, mana karakter non-pemain yang diucapkan sama Ling Ling ya? Ling Ling tidak mungkin membocorkan kalau dirinya lah karakter non-pemain yang suka memanggil kakak itu. Dia dengan cepat memberikan alasan lain. Ling Ling mengetahui kalau Xiaoran itu bermain curang di gamenya untuk bisa ketemu bos besar. 好呀，肖总，打个游 Dia 戏。 mau kasih tahu asistennya. Xiaoran dengan segera menutup mulut Ling Ling dan keduanya jadi malu-malu sendiri dong. Saat tidur, Xiaoran tidak bisa tidur. Dia pun menatap Ling Ling. Dia merasa kenapa mereka tidak dipertemukan dari awal ya. Dia pun berniat melindungi Ling Ling untuk menggantikan abangnya. Ling Ling malah mimpi soal gurita. Aduh, Xiaoran sudah terbucin-bucin nih sama Ling Ling. Selanjutnya di sini Ling Xiao melihat video rekaman. Dia merasa tidak asing sama orang yang berada di dalam rekaman ini. Dia pun ingin segera menghapus rekaman itu. Tapi dia teringat sama ucapannya Ling Ling, pun jadi galau sendiri. Keesokan paginya Ling Ling mau berangkat kerja. Xiaoran malah mau ikut caranya Ling Ling. Ikut Lan Yao naik bus, tapi saat dalam bus dia hampir terjatuh karena tidak mengerti naik bus itu harus pegangan pada pegangan atas. Dia pun dikasih arahan sama Ling Ling. Ling Ling tersenyum melihat bos besar ini naik bus untuk pertama kalinya. Sampai di perusahaan mereka dapat surprise dari karyawannya Ling Ling. Karyawan Ling Ling gak tahu kalau ada Xiaoran di sana. Mereka pun auto terdiam dan tidak enak hati. Di sini Xiaoran mendapatkan telepon dari temannya yang merasa sudah tahu siapa dalang dari virus ini. Lin Xiao pergi ke tempat David. Dia pun tahu kalau David dalang dari virus itu karena dia sudah melihat rekaman CCTV itu. Mereka pun sudah tidak bisa menghindar. Mereka merasa melakukan ini demi Lin Xiao. Mereka tidak mau kerja keras Lin Xiao diambil sama Xiaoran. Lin Xiao tidak merasa demikian. Karena gimana pun Xiaoran adalah adiknya. David pun minta Lin Xiao hianati dia saja kalau memang kamu mau kasih tahu Xiaoran, silahkan. Intinya mereka merasa mereka melakukan ini semua untuknya. Lin Xiao pun dihadapi pilihan yang sangat sulit. Xiaoran yang mendapatkan info dari rekannya, dia langsung pergi mengunjunginya. Orang itu memberikan bukti foto yang kemungkinan mereka dalang dari semua ini. Xiaoran pun ajak abangnya untuk ketemu untuk bahas hal ini. Lin Xiao mulai khawatir, dia takut orang yang dikira Xiaoran adalah David. Saat Lin Xiao tiba, Xiaoran memberikan foto itu dan Lin Xiao agak lega, rupanya mereka bukanlah mencurigai David. Mereka pun akan selidiki lebih dalam lagi soal oknum penyebab virus ini. Karena Xiaoran tahu para komisaris ini pasti sengaja ingin mengacaukan konferensi dan peluncuran game mereka. Soalnya mereka beberapa kali ajukan bawahan mereka untuk masuk ke proyek ini, tapi Xiaoran tidak mengizinkannya. Di sini Lin Xiao berkata flash disk yang dikasihkan sama Ling Ling jatuh pada saat keributan di konferensi pers itu. Xiaoran pun tidak bisa berkata apa dan mempercayai ucapan abangnya. Xiaoran memerintahkan pekerja rumahnya untuk menyiapkan makan malam untuk 2 orang. Di sisi lain, Ling Ling pun sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya. Yi datang berkunjung dan mau ajak Ling Ling makan romantis. Tapi Ling Ling ajak mereka makan tempat Xiaoran.
karena Xiaoran sudah menyiapkan makan malam untuk merayakan kesuksesan kompetisi pers itu. Xiaoran pun pulang ke rumah, melihat pekerja rumahnya sudah menyiapkan suasana dengan sangat romantis. Sudah sangat cocok untuk dia dinner berdua sama Ling Ling. Tapi ketika dia dengar suara Ling Ling, dia menghadap ke belakang dan terdiam sejenak. Di sini Xiaoran dikagetkan dengan ramainya manusia yang dibawa sama Ling Ling. Dia pun tak bisa menolak mereka semua. 饿不着各位啊，一会儿我就去准备准备。 Xiaoran juga telah jutek sama Ling Ling. Padahal Ling Ling yang polos merasa merayakan keberhasilan mereka itu harus ramai-ramai. Emanglah Ling Ling ini gak peka banget lah ya. Kan dia mau makan malam romantis berdua cuy. 你做得很好，干得漂亮。 Tapi asistennya Xiaoran mulai kepikiran sepertinya ini tidak seperti perayaan deh ya. Seperti orang yang mau makan malam romantis gitu. Yi juga berpikiran demikian. Sepertinya ada yang aneh dengan dekornya. Ling Ling memang tidak peka sama sekali. Dia masih merasa kalau emang makan malam ini untuk merayakan keberhasilan pers kemarin. Yang datang pun makin rame. Sama si Lin Xiao juga datang loh. Lin Xiao mendapatkan info kalau Shen mabuk. Si David minta Lin Xiao datang menjemputnya. Maklum Shen mabuk gara-gara Lin Xiao marah soal virus itu. Mau tidak mau Xiaoran harus menikmati acara ini. Dia pun bermain game bersama Ling Ling. Saat Ling Ling mau ke toilet, dia malah oleng karena udah agak sedikit mabuk. Dia pun dibantu sama Yi untuk pergi ke toilet. Tapi ketika dia keluar dari toilet, dia malah udah berubah jadi si jenderal loh. Dia pun langsung memanggil Yi dengan sebutan istri. Dan dia malah mau mencium Yi. Yi mengira kalau Ling Ling mabuk parah, makanya dia melantur gak jelas. Saat dokter datang, dia malah mau tonjok si dokter karena dia menganggap si dokter itu mau merebut istrinya. Yi menghalanginya dong. Xiaoran mendengar keributan itu dan langsung pergi menghampiri. Xiaoran menyadari kalau yang berada di tubuh Ling Ling adalah si jenderal. Dia pun minta serahkan Ling Ling kepada dirinya saja. Xiaoran membawa Ling Ling ke sebuah kamar. Si jenderal itu nampak patah hati karena dia merasa ditolak sama istrinya. Di sini Xiaoran jelaskan kalau yang berada di tubuh wanita itu adalah seorang jenderal yang aslinya bukan penghuni dunia manusia. Dia juga belak-belakan berkata kalau jenderal itu hanya karakter dalam sebuah game. Si jenderal kesal dong mendengar itu, dia pun mau memukul Xiaoran. Tapi ketika dia mengejar Xiaoran, dia hampir terjatuh. Xiaoran dengan segera menyambutnya dan Ling Ling pun tertidur. Dia membawa Ling Ling kembali ke kamar. Ling Ling yang sudah mabuk pun masih sempat memuji Xiaoran. Xiaoran pun senang dong ya. Tapi dia kepikiran, kira-kira tadi itu siapa ya? Keesokan paginya si Ling Ling terbangun. Dia ditelepon sama ibunya. Ibu dia aneh sama ruangan dia yang berbeda. Dia pun meminta lihat sekeliling. Ling Ling segera menendang Xiaoran dari kasur. Setelah selesai menelpon, Xiaoran memperlihatkan anting. Ling Ling mulai cemburu deh. Saat sarapan juga Ling Ling kayak ngambek dan cuek. Xiaoran aneh sama sikapnya Ling Ling yang tiba-tiba berubah. Saat di kantor, Ling Ling kepikiran sendiri. Dia sampai tanya-tanya sama karyawannya loh. Apakah dia bagusan pakai anting aja ya? Karyawannya malah seladenin bosnya dan mau lanjut kerja saja. Di sisi lain, Xiaoran merasa aneh kenapa Ling Ling gak ada tanya apapun ya. Dia kepikiran sama pribadinya Ling Ling yang suka berubah-berubah. Dia pun mau bawa Ling Ling pergi konsul ke dokter. Ketika dia pergi menjemput Ling Ling kayak menolak ajakannya Xiaoran. Xiaoran juga gak mau tahu ya. Pokoknya harus dipaksa sampai ikut. Bagaimanapun caranya supaya Ling Ling harus ikut dengannya ke dokter. Ketika keduanya dalam perjalanan, Yi menelpon Lan Yao. Dia tanya soal anting itu. Ling Ling kaget itu rupanya punya Yi. Yi berkata, benar, emang kamu kira itu punya Xiaoran? Xiaoran pun paham kenapa Ling Ling tiba-tiba berubah. Rupanya lagi cemburu. Xiaoran tersenyum dengan tingkahnya Ling Ling. 不生气了。 Keduanya pun sudah tiba di tempat dokter. Dokter tidak menemukan keanehan apapun terhadap Ling Ling. Saat keduanya mau kembali, Xiaoran mulai suruh Lan Yao yang aneh-aneh. 之后锻炼锻炼挺好。 Lan Yao tidak peka sama sekali kalau Xiaoran sedang memberikan kode. Rupanya si supir itu bukanlah orang Xiaoran loh. Dia pun mulai tekan gas. Xiaoran dengan segera mau menghentikan orang itu. Keduanya pun disergap sama orang asing, di mana mereka dibawa ke sebuah rumah kosong. Orang tersebut pun berusaha ancam mereka. Mereka mau Xiaoran tanda tangan sebuah dokumen untuk mengalihkan sahamnya. Jika Xiaoran tidak menurut, mereka akan membuat Xiaoran koma dan tidak bangun. Ling Ling terus-terusan minta Xiaoran jangan lakukan itu. Penculik kesal. Mereka mau melukai Ling Ling. Xiaoran tentu saja tidak akan membiarkan itu. 不要敢动他，我让你们千百倍奉还。 Dia berkata akan tanda tangan, asalkan kasih dia waktu untuk bicara sama Ling Ling. Dan minta Ling Ling untuk mempercayai dirinya. Ling Ling khawatir kalau Xiaoran tanda tangan, Xiaoran akan kehilangan segalanya. Dia pun minta Ling Ling pura-pura sakit. 没让你撞。 Saat Ling Ling pura-pura sakit, Xiaoran minta mereka untuk mengambilkannya obat.
dan memberikannya kepada Ling Ling. Mereka takut digigit sama Ling Ling. Mereka pun minta Xiaoran kasihkan sendiri saja. Saat Xiaoran mau memberikan obatnya kepada Lan Yao, dia teringat sama efek sampingnya. Dia pun membagikannya setengah-setengah dan memberikan melalui mulutnya. Ling Ling kaget dengan yang dilakukan Xiaoran. Rupanya ini semua rencana dari para komisaris yang serakah, yang selama ini mau menjatuhkan Xiaoran. Saat Lin Xiao menghubungi Xiaoran, tapi Xiaoran tidak terhubung. Dia pun minta Xiaoran berhati-hati dengan dua orang itu, karena dia merasa ada pengeluaran uang yang tidak wajar. Lin Xiao makin aneh karena tidak mendapatkan jawaban dari Xiaoran. Dia pun menghubungi asistennya. Dia pun minta asistennya memeriksa keberadaan Xiaoran dan mengawasi dua orang yang dicurigai itu. Asistennya dengan segera bergerak. Xiaoran sudah selesai tanda tangan dokumen itu, dia serahkan sama mereka. Mereka pun dengan segera mau serahkan dokumen itu kepada bos mereka. Xiaoran tidak terlihat khawatir dan menunggu saja. Nanti mereka pasti dilepaskan. Xiaoran juga sudah tahu siapa yang sengaja menangkap mereka, makanya dia tahu mereka tidak akan melukai keduanya. Kedua orang ini pun sudah mendapatkan dokumen yang mereka mau. Mereka mau segera memproses dokumen itu. Sedangkan Lin Xiao mau lihat lokasi yang dituju dua orang ini sebelumnya. Setelah dia mengetahuinya, dia dengan segera kirim ke asistennya Xiaoran dan melacak keberadaan mereka. Efek obat mulai bekerja, keduanya nampak sudah ngantuk karena efek obat yang mereka minum itu buat mereka berdua merasa mengantuk. Di sini Xiaoran pun berkata dia tidak mau melibatkan Ling Ling, makanya dia tadi mau Ling Ling segera pergi. Dia juga dengan belak-belakan mengungkapkan kalau dia suka kepada Ling Ling. 我喜欢你。 Tapi sayangnya Ling Ling malah sudah ketiduran. Para penjahat sudah pergi memeriksa dokumen dan hasilnya Zong alias tidak bisa diproses karena tanda tangannya tidak asli dan ada bekas cap yang membuat ini tidak sah. Rupanya Xiaoran sudah merencanakannya dengan akal-akalan tanda tangan dan menggores jarinya. Makanya itu dokumen tidak bisa diproses. Karena mereka kesal, mereka pun mau melukai Xiaoran. Saat para penculik diperintahkan untuk menyakiti Xiaoran, tiba-tiba Ling Ling terbangun. Tapi yang bangun bukanlah Ling Ling, melainkan si jenderal. Dia pun berhasil melepaskan diri dan menghajar mereka. Xiaoran minta Ling Ling pergi untuk mencari bantuan. Si jenderal merasa benar juga ya. Nanti dia akan kembali mempermasalahkan soal mereka berdua. Ketika dia berhasil kabur, dia malah kepikiran soal Xiaoran. Dia nggak mau mereka menyakiti Xiaoran, karena harus dialah yang membunuh Xiaoran. Jadi dia memilih kembali lagi deh. Tapi dia melihat Xiaoran kayak lagi lemas gitu deh. Dia pun minta para penjahat berikan obat penawarnya. Emang lah ya si jenderal ini masih anggap kayak di dunia dia loh. Mereka bingung dan akhirnya mereka mau menyerang Ling Ling. Si jenderal tidak akan tinggal diam. Di sini si jenderal membantai mereka semua dan akhirnya dia berhasil menjatuhkan mereka. Karena tidak mampu melawan Ling Ling, mereka pun memutuskan segera kabur. Saat jenderal asik cari penawar, padahal sedang dibohongi, Xiaoran melihat barang itu sudah mau terjatuh. Dia dengan segera menahannya. Si jenderal merasa kalau Xiaoran ini setia kawan juga ya. Dia mengetahui tubuh yang dirasuki adalah pacarnya Xiaoran. Dia merasa takdir benar-benar mempermainkan mereka. Orang-orang Xiaoran sudah tiba. Jenderal mengira pasukan baru tiba. Dia mau bantai mereka lagi. Xiaoran berkata itu bukanlah para penjahat. Karena dia susah mengendalikan jenderal, dia pun mulai ngomong yang aneh-aneh supaya jenderal percaya. Dia minta dipenuhi satu permintaan, tapi dia minta si jenderal mendekat. Saat jenderal mendekat, dia menciumnya, dan akhirnya tubuh Lan Yao pun pingsan. Keduanya pun berhasil ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Mereka sama-sama belum siuman, dan mereka terlihat sedang bergandengan tangan. Asistennya Xiaoran malah ngejek-ngejek bosnya dan merasa bosnya memiliki selera yang bagus. Ketika Ling Ling siuman, dia pun kepikiran sama omongannya para penjahat. Dia tentu saja sedih melihat keadaan Xiaoran seperti ini. Dia kayak mengungkapkan semua apa yang ada di isi hatinya. Dan dia pun teringat sama omongan Xiaoran saat menyatakan cinta. Dia memegang tangan Xiaoran dan berkata dia juga menyukainya. 我也喜欢你。 Xiaoran pun siuman. Ling Ling kaget rupanya Xiaoran tidak koma. Xiaoran memang sengaja melakukan hal itu. Xiaoran senang dia bisa mendengar pernyataan cinta Lan Yao. Dan dia pun kissing si Ling Ling. Di sini rupanya masalah penculikan ada andilnya bapaknya Nona Shen loh. Tidak tahu dia memiliki niat buruk apalah ya. Selanjutnya terlihat Yi marah-marah mau menarik Lan Yao pergi. Karena dia menganggap Xiaoran tidak bisa menjaga Ling Ling. Dan menyebabkan Ling Ling masuk ke rumah sakit. Xiaoran tentu saja dengan sekuat hati menahan. Tapi tetap ngotot. Ling Ling juga mohon sama Yi untuk tak menariknya pergi. Tiba-tiba seorang wanita muncul dan itu adalah Nona Shen. Dia dengan sengaja dekat-dekat Xiaoran. Tentu saja ini membuat Ling Ling kesal. Nona Shen memperkenalkan diri di hadapan mereka. Di sini dokter mengetahui sedikit gosip
校花萧然的女神。 Tapi ucapan dia bukannya membantu malah memperkeruh. Lingling juga dibuat kaget. Rupanya si Nona Shen adalah tunangannya Xiaoran loh. Lingling memilih masuk ke dalam. Di sini Xiaoran udah panik. Rupanya Nona Shen memang sengaja kerjain Xiaoran. Dia punya rencana mau adukan Xiaoran selingkuh dan lain-lain. Habis itu mereka bisa berpisah dari pertunangan ini. Xiaoran merasa dia ditumbalkan. Tapi nggak apa-apa deh. Dia juga nggak mau dijodohkan seperti ini. Di sisi lain, Lingling pun akhirnya jujur ke Yi soal perasaannya, tapi dia nggak tahu soal pertunangan ini. Yi minta Lingling jangan menyerah dan harus tetap berjuang untuk cintanya. Saat mereka makan malam bersama, Nona Shen masih terus menggoda Lingling. Lingling sudah tidak tahan lagi, akhirnya Lingling berkata dia memang menyukai Xiaoran. Dan dia siap memperjuangkan dengan adil cintanya Xiaoran. Xiaoran pun memegang tangannya Lingling dan berkata kalau Lingling gak perlu bersaing karena dia sudah menang. Nona Shen pun gak mau kerjain Lingling lagi. Dia pun jujur kepada Lingling yang dia sukai adalah Ling Xiao loh. Di sini kedua orang jahat itu diminta segera pergi. Ayah Nona Shen sudah menyiapkan segalanya dan minta mereka untuk tutup mulut serta pergi sejauh mungkin. Saat Lingling mau tidur, dia aneh kok kasurnya gak ada ya. Rupanya Yi yang iseng minta kasurnya dibuang dong. Xiaoran pun datang dan berkata memang benar kasurnya Lingling sudah dibuang. Lingling pun alasan gak mau tidur duluan. Ketika sudah tengah malam, dia melihat Xiaoran sudah tertidur. Dia masuk kamar ngendap-ngendap dong ya. Tapi Xiaoran belum tidur dan malah memeluknya. Lingling kayak malu-malu dan takut gitu. Tapi dia tidak menolak sama pelukannya Xiaoran. Selanjutnya di sini mereka sarapan bareng. Lingling cemburu karena Xiaoran mau ketemu sama Nona Shen. 好大的醋味啊！ Padahal Xiaoran mau ketemu sama Nona Shen untuk ajak dia pergi menemui ayahnya dan ungkapkan ketidaksetujuannya tentang perjodohan ini. Lingling pun jadi tenang, tapi dia ada kekhawatiran sedikit sih. Namun Xiaoran berusaha ingin memberikan Lingling rasa aman. Xiaoran pun pergi menemui Nona Shen. Dia mau minta Nona Shen menemaninya, supaya dia bisa jujur kepada ayahnya soal isi hati dia yang tidak mau dijodohkan. Nona Shen tentu saja setuju. Mereka pun pergi menemui ayah Xiaoran. Ayah Xiaoran senang melihat Nona Shen. Dia pun mulai deh bahas-bahas soal perjodohan mereka. Akhirnya Xiaoran buka suara dan jujur pada ayahnya kalau dia tidak mau dijodohkan. Dia berkata kalau dia menyukai orang lain. Ayahnya ngotot dia harus pisah sama cewek itu. 那就别为难他吧。 Xiaoran minta ayahnya jodohkan saja Nona Shen sama Ling Xiao. Ayahnya makin kesal mendengar ucapannya Xiaoran. Xiaoran dan Nona Shen senang, rencana mereka berjalan lancar dong ya. Saat di rumah, Xiaoran kayak malu-malu gitu nyamperin Lingling. Dia berniat ngajak Lingling kencan. Awalnya dia sulit banget buat ucapin, tapi akhirnya dia beranikan diri buat ngajak. Dan tentu saja Lan Yao setuju. Dia juga tidak lupa melakukan hal romantis lain, yaitu menyiapkan hadiah. Lingling benar-benar dibuat senang banget dong ya. Keesokan paginya, Lingling muncul dengan dress kuningnya. Dia terlihat begitu cantik. Dia berusaha tampil formal untuk kencan pertama mereka. Saat perjalanan, Xiaoran juga tidak memperbolehkan Lingling main ponselnya dan fokus saja menatap dirinya. Sudah sampai di tempat kencan, Lingling merasa kostumnya kurang cocok kalau ke taman. Xiaoran sudah siap sedia, dia memang sudah ada bawa sepatu cadangan untuk Lingling. Dia meminta Lingling untuk jangan paksakan diri soal penampilan. Dia mau Lingling menjadi diri sendiri apa adanya dan gunakan pakaian senyaman mungkin. Lingling merasa dicintai secara ugal-ugalan, cok. Saat mereka asik menikmati kencan mereka, rupanya Yi sedang ngekor loh. Dia melakukan siaran langsung. Dia mau tayangkan secara eksklusif soal kencan CEO Xiaoran ini. Selain mereka berdua, ada yang lain juga. Mereka jadi kepo bersama dan mau ngekorin Xiaoran serta Lingling. Xiaoran berencana masak untuk Lingling dan siap menikmati camping bersama, tapi mereka merasa ada yang aneh. Para tukang intip pun ketangkap basah. Karena sudah terlanjur ketangkap basah, mereka pun akhirnya piknik bareng deh ya. Lang Yao sangat senang kalau Xiaoran bisa menjadi orang yang seromantis ini. Padahal sebelumnya Xiaoran itu begitu dingin orangnya. Meskipun kencan yang harusnya berdua jadi beramai-ramai, tapi mereka tetap bahagia kok. Selanjutnya mereka berangkat kerja untuk melakukan rapat. Saat mereka rapat bersama, tiba-tiba Lingling batuk-batuk terus dan paling parahnya batuk dia mengeluarkan darah loh. Hal ini membuat Xiaoran panik dan pamit pergi dari rapat untuk segera membawa Lingling ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, penyakit Lingling tidak parah, hanya radang tenggorokan. Lingling diberikan dua pilihan jika mau sembuh, tapi Lingling merasa dua pilihan itu membuat dia takut. Dokter pun minta mereka memikirkannya dengan matang keputusan mereka. Di sini Xiaoran sangat mementingkan kesembuhannya Lingling. Dia mau Lingling melakukan operasi itu. Lingling meskipun takut, tapi demi kesembuhan dan demi Xiaoran, dia akan berusaha untuk berani. Dia pun berterima kasih sama Xiaoran yang sangat perhatian dan peduli dengannya. Xiaoran pun mencium Lingling. Hal ini terlihat sama Ling Xiao. Dia awalnya mau masuk dan berkunjung,
Tapi jadi kepikiran sama ucapannya Nona Shen, dia pun memutuskan untuk tidak masuk dan menitipkan saja bunganya. Selanjutnya, hari pengujian game sudah hampir tiba. Mereka melakukan rapat untuk perencanaan peluncuran game itu. Semua nampak tegang, terutama Lan Yao juga sangat tegang. Xiaoran memanggil abangnya untuk ajak bicara. Lin Xiao tiba-tiba mengatakan kalau dia mau mengundurkan diri. Xiaoran tentu saja bingung dan tidak akan menerimanya. Sebenarnya Lin Xiao tahu kalau Xiaoran mencurigai dirinya dan dia tahu rencana-rencana yang sedang dijalankan Xiaoran untuk menguji dirinya. Xiaoran tidak bisa mengelak lagi. Dia memang mau memastikan saja kalau dugaan dia tidak benar, supaya dia bisa mempercayai abangnya seutuhnya. Tapi Lin Xiao sudah memutuskan dan dia sudah bulat dengan keputusannya. Dia tahu Xiaoran sekarang sudah sangat berkembang dari sebelumnya. Makanya dia bisa dengan tenang mempercayakan perusahaan ini kepada Xiaoran ke depannya. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan info kalau uji internal gagal lagi. Rupanya mereka masih mendapatkan masalah yang sama. Tentu saja tim Ling pun dipojokkan sama para komisaris. Mereka sampai mau mengganti regu. Itu konsekuensi jika tim Lan Yao masih tidak bisa menyelesaikannya. Ling pun berjanji dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini Xiaoran tidak setuju dengan ide abangnya, di mana Lin Xiao minta semua masalah ini dilemparkan padanya, supaya Xiaoran bisa mempertahankan grup Lan Yao. Xiaoran merasa itu bukanlah solusi yang bagus. Lin Xiao berkata Xiaoran tidak ada waktu lagi. Jadi solusi yang dia sarankan adalah solusi terbaik. Xiaoran dibuat kebingungan sekarang. Apalagi dia sedang didesak sama para komisaris. Selain itu dia harus mempertahankan perusahaan dan timnya Lan Yao. Lin Xiao minta Xiaoran percayakan pada idenya. Xiaoran tidak bisa ambil keputusan. Di sisi lain tim Lan Yao sedang berjuang mencari tahu masalah. Saat dia berbicara dengan programmernya merasa ada yang mencurigakan dari salah satu akun. Di sini Lan Yao mencurigai ada hal yang tak beres dong di internal mereka. Tapi orang itu berkata tidak mungkin karena kalau dari internal mereka jejaknya pasti tertinggal. Kecuali dari studio atau akses dari perusahaannya Xiaoran. Dari sini Ling mencurigai ada mata-mata di perusahaannya Xiaoran. Ini hanya kecurigaan saja. Apalagi programmer meyakinkan itu pasti bukan dari mereka. Ling terlihat frustasi banget karena dia masih bingung gimana cara selesaikan masalah ini. Lin Xiao tiba-tiba menghubunginya dan dia mau menepati janji dia sama Ling. Dia pun antarkan makanan. Ling tentu saja ada curhat-curhat sedikit tentang peluncuran game ini. Ling kepikiran mau melepaskan segalanya karena dia tidak mau menyeret mereka semua demi mimpinya. Lin Xiao tentu saja tidak setuju. Dia tahu Ling pasti sangat berharap game yang dia buat ini bisa diluncurkan. Dia minta Ling fokus saja pada pembuatan game. Sisa lainnya serahkan pada dirinya. Di sisi lain, Xiaoran melakukan rapat dengan para investor. Tentu saja mereka beradu argumen. Di sini Xiaoran mengumumkan pengunduran diri Lin Xiao. Dan Lin Xiao sudah menyetujui kalau masalah gagalnya uji internal game ini adalah tanggung jawabnya. Jadi tidak ada hubungannya sama tim Lan Yao. Para investor masih tidak terima dan masih mau memojokkan Xiaoran. Xiaoran benar-benar emosi banget menghadapi mereka. 奥丁，记错的话，约定的时间。 Apalagi mereka terus mendesak sampai-sampai Xiaoran pun balik mengancam mereka dan mau mencabut saham mereka. Karena bagi dia mereka masih ada waktu yang tersisa. Para investor pun tidak bisa berkutik. Tapi Lin mendapatkan info kalau Lin Xiao yang bertanggung jawab atas kegagalan ini dan dia memutuskan mengundurkan diri. Lin kaget dengan gosip itu dan dia akhirnya sadar ucapan Lin Xiao tadi tujuannya ini loh, yaitu menjadikan dirinya sebagai tumbal. Lin kesal langsung menghampiri Xiaoran dan dia sangat marah. Dia mempertanyakan kepada Xiaoran kenapa Xiaoran tega membuat Lin Xiao jadi kambing hitam. Dia tidak suka cara ini. Dia lebih memilih kalau dirinya lah yang dipecat daripada mengorbankan orang lain. Xiaoran berkata dia juga pusing memikirkan solusi dan dia minta Ling fokus selesaikan gamenya saja. Karena dia tahu ini adalah impiannya Ling. Dan anggap saja ini hadiah dari abangnya juga. Ling tentu saja tidak mau. Dia lebih memilih tidak melanjutkannya. Dia tidak suka cara pengorbanan seperti ini. Ling akhirnya pergi meninggalkan Xiaoran dan dia pergi menemui Lin Xiao. Dia pun minta maaf, tapi dia sudah minum terlalu banyak dan mabuk. Alhasil dia teler dan yang bangkit malah si jenderal dong. Lin Xiao merasa tingkah Ling ini sangat aneh. Kok jadi berani banget skinship sama dirinya ya? Lin Xiao merasa tidak enak dan agak risih. Apalagi si jenderal semakin menjadi-jadi. Karena sudah tidak tahan, dia merasa kalau Ling kayaknya ada gangguan mental gitulah. Dia pun mengurung Ling di kamar. Dia berkata kalau dia sudah menghubungi Xiaoran. Jenderal mendengar nama Xiaoran. Dia langsung kepikiran Lin Xiao bersengkokol sama Xiaoran untuk menjebaknya. Dia pun mulai acting dan kayak sudah sadar gitu. Pas dia keluar, dia langsung mau nyerang Lin Xiao. Xiaoran pun muncul. Saat Xiaoran datang, jenderal makin ngamuk dong ya. Dia mau menghajar mereka semua. Xiaoran dengan cepat memegang tangan Ling dan akhirnya si Ling pun pingsan.
alias jenderalnya menghilang deh. Xiaoran pun menjelaskan hal yang dialami Ling Ling. Lin Xiao awalnya sulit untuk menerimanya karena bagi dia cukup tidak masuk akal. Tapi mendengar penjelasan Xiaoran yang begitu mendetail, dia pun mau tidak mau harus percaya. Di sini Xiaoran masih mencoba untuk membujuk abangnya supaya tidak pergi. Tapi Lin Xiao sudah bulat dengan tekadnya. Ling Ling terbangun dari tidurnya. Dia teringat sama ingatan jenderal. Dia merasa kecewa sendiri. Padahal dia mau membujuk Lin Xiao dan minta maaf, malah mengecewakannya. 知道，谁知道刑天出来。 Xiaoran minta Ling Ling untuk sabar dan tenang karena dia juga sudah berusaha melakukannya kok. Memang ini pilihan yang abangnya sudah ambil. Mereka hanya bisa ikuti alurnya saja dulu. Di sini Ling Ling akhirnya mengerti beban yang dipikul sama Xiaoran. Dia malah menyesal sudah marah-marah kemarin kepada Xiaoran. Akhirnya mereka berdua makin memahami satu sama lain deh. Selanjutnya terlihat Xiaoran sedang rapat dengan para investor. Mereka masih menekan Xiaoran untuk mengeluarkan Lan Yao dari proyek ini. Ling Ling pun muncul. Dia pun angkat bicara. Dia berkata kalau dia akan menggantikan tim mereka dengan tim pilihan investor. Tapi dia ada syarat. Dia mau tim Regu A bekerja sama dengan timnya. Dan waktunya diperpanjang. Para investor tentu saja langsung senang dan setuju karena emang ini tujuan mereka. Saat rapat bersama dengan tim Regu A ingin game ini dibuat sesuai pemikiran mereka. Tentu saja Xiaoran menolak karena dia memang mau game ini berjalan sesuai yang saat ini. Dia menentang dan tidak setuju. Ketua tim Regu A pun merasa mereka ini egois. Kalau tidak mau dengar dia, game ini mungkin tidak bisa diperbaiki kecuali 你们也找不出第二个人，除非 Muncul Nona Shen membawa kabar kalau dia ada kenalan salah satu ahli teknologi yang bisa membantu mereka. Tentu saja Ling Ling merasa ini adalah angin segar. Shen memiliki alasan melakukan ini. Dia juga ajak Xiaoran bicara di tempat lain saja. 是不是应该换个环境啊？ Mereka dipertemukan sama Vic. Vic menjelaskan permasalahan yang ada dan dia bisa membantu untuk memperbaiki game ini. Tapi dia ada syarat. Dia mau ambil andil game ini dan dia mau tahu isi data ini dan semua diserahkan kepadanya. Xiaoran kembali menolak. Awalnya Ling Ling setuju dan mau ikutin Vic. Xiaoran merasa ucapan Vic semakin membuat dia tidak setuju dengan syarat-syarat itu. Shen pun berkata dia akan investasi juga kalau mereka setuju dengan ide Vic. Lin Xiao minta mereka pikirkan baik-baik keputusan yang harus diambil. Rupanya di sini Shen punya tujuan tersendiri loh. Dia mau ambil game ini dan serahkan seutuhnya kepada Lin Xiao. Makanya dia undang Vic untuk membantunya. Rapat selanjutnya di sini tim Lan Yao bahas soal akun yang mencurigakan masuk ke server mereka. Pang Ding aneh. Dia akhirnya berkata kalau dirinya lah yang masuk ke dalam server itu menggunakan akun tersebut. Pang Ding nampak sekali tidak tahu apapun. Tapi Xiaoran sangat tegas. Dan dia pun minta gaji Pang Ding ditahan serta turunkan jabatan Pang Ding. Ling Ling merasa Xiaoran seharusnya tidak demikian. Xiaoran merasa ini kesempatan bagus untuk menunda waktu mereka. Ling Ling tidak mau mengobarkan orang lain lagi. Xiaoran jelaskan dia lakukan itu semua supaya para investor lengah. Dia tahu trik-trikan mereka. Dia sangat tahu Pang Ding itu setia, tidak mungkin berbuat demikian. Jadi dia ikutin aja alur orang-orang yang sengaja mau menjatuhkan mereka ini. Ling Ling pun paham maksud Xiaoran. Dia akan lebih berusaha lagi mulai sekarang. 加油！ Selanjutnya karena Shen masih tidak berhasil, dia menggunakan cara lain yaitu mau kasih berita ke media. Akhirnya gosip tersebar, bukan hanya Ling Ling loh, bahkan Lin Xiao juga terseret-seret di dalam berita itu dan isinya hoax semua. Selanjutnya karena berita ini Xiaoran pun kembali ditekan lagi sama para pemegang saham. Tapi Xiaoran tidak takut karena bagi dia Ling Ling bukan karyawan mereka, jadi dia tidak melanggar aturan. Dan soal pertunangan dia sama Nona Shen juga tidak ada hubungannya karena dia dan Nona Shen tidak ada hubungan suami istri. Jadi sama sekali tidak bisa dipermasalahkan. Dia juga merasa saham mereka tidak merosot dengan adanya berita ini. Dia hanya minta para pemegang saham untuk tetap ikut pada kontrak karena waktu dia juga masih ada. 萧然，老弟， Para pemegang saham tidak bisa melawan dia lagi. Mereka pun akan mempertegaskan sekali lagi pada Xiaoran. Jika tidak ada perkembangan pada investasi mereka, mereka akan mencabut semua investasi mereka. Dan mereka akan membiarkan Xiaoran yang menanggung semua akibat ini. Selanjutnya karena gosip itu, kantor Lan Yao dikelilingi para reporter, membuat Ling Ling tidak bisa pergi. Yi mendengar hal itu, dia mau segera menyelamatkan sohibnya. Dia awalnya datang dengan menggoda para reporter. 你们就都来了，真没想 Para reporter tidak tertarik pada Yi. Yi pun berhasil masuk ke studio Lan Yao. Dia minta Lan Yao untuk mengikutinya. Dia pun akhirnya berhasil membawa Ling Ling 下次有机会再合作。 dan mengecoh para reporter itu. Selanjutnya di sini bagian humas sudah mendapatkan sedikit petunjuk kalau memang berita itu ada yang kendalikan. Sayangnya mereka tidak tahu siapa dalangnya. Bagian humas memberikan saran untuk membuat sedikit drama tentang gosip ini.
Xiaoran kurang setuju dengan idenya Humas. Teman Xiaoran juga sarankan akui saja hubungan kalian. Toh ada beberapa orang yang support juga sih. Sekalian bisa menjauhkan para wanita-wanita yang sedang mengejar dirimu. Xiaoran juga gak mau karena dia tahu Ling Ling memiliki harga diri yang cukup tinggi. Dia tidak mau memanfaatkan situasi seperti ini dan membuat Ling Ling terpojokkan. Saat Xiaoran lembur, dia merasa kelelahan dan kesepian. Tiba-tiba ada orang asing masuk ke ruangannya. Dan itu adalah Ling Ling loh. Xiaoran merasa sedikit senang. Dia pun memeluk Ling Ling. Akhirnya tercas sedikit lah ya tenaganya. Ling Ling pun harus tidur sambil digandeng Xiaoran. Maklum jika tidak melakukan itu, takut si jenderal muncul. Ling Ling awalnya begitu menyalahkan diri. Xiaoran menghentikan pikiran negatifnya Ling Ling. Dia akan berusaha untuk membuatnya kembali normal. Sehingga game serta hubungan mereka akan berjalan dengan baik lagi. Dan dia yakin mereka akan bisa melewati ini semua. Shen dan Vic bahas soal kesulitan yang akan dihadapi Lan Yao dan Xiaoran. Vic meyakinkan kalau Xiaoran akan membutuhkan dana lagi. Shen pun akan berusaha bersabar menunggu karena dia sangat paham sama karakter Xiaoran. Di sisi lain, Lin Xiao melakukan wawancara. Nona Shen melihat hal itu, dia membantu Lin Xiao. Tapi dia ditahan sama asistennya. Saat mereka bahas soal cinta segitiga Lin Xiao dan Ling Ling dan Xiaoran, Lin Xiao menepisnya dengan tegas. Anehnya, asisten Shen langsung minta Nona Shen segera hampiri Lin Xiao dan Shen langsung menghampiri mereka. Dan berkata kalau dia adalah pacarnya Lin Xiao. Para reporter pasti kepo dong. Tapi Nona Shen sudah menjelaskan semuanya. Lin Xiao pun tidak bisa berkomentar apapun. Wawancara pun selesai. Di sini Lin Xiao memberi kode kalau dia sudah menerima cintanya Shen. Shen tentu saja senang. Kini dia dan Lin Xiao bisa resmi berpacaran. Karena dia memang sudah dari dulu mengejar cintanya Lin Xiao. Besokan paginya, karyawan Xiaoran ketuk pintu, tapi tidak ada respon. Mereka pun membuka pintu itu, dan mereka melihat Xiaoran bersama seorang wanita. Mereka jadi canggung sendiri. Xiaoran pun meminta mereka untuk jangan pergi. Di sini mereka memberikan solusi untuk menghadapi gosip-gosip yang tersebar di internet. Mereka pun kayak mau ngejek-ngejek Xiaoran gitu lah ya. Xiaoran malah ngejek mereka balik. Karena terlalu kebetulan, kok pagi-pagi udah bareng kalian berdua? Ternyata sama aja toh. Selanjutnya saat Xiaoran dan Ling Ling mau pergi ke studio, mereka melihat Pang Ding. Pang Ding berkata dia sudah menemukan jawaban soal kesalahan yang dia buat. Rupanya semua ini adalah trik-trikannya tim Regual yang sengaja mau mengkambing hitamkan si Pang Ding. Mereka mau merebut game itu. Untungnya muncul Vic, makanya rencana Regual gagal. Xiaoran pun memberikan sanksi tegas kepada tim Regual. Pang Ding lega kini namanya sudah bersih. Dan Pang Ding diperbolehkan untuk bekerja kembali. Saat Ling Ling kembali ke studio, para programmernya menemukan titik terang tentang kode game mereka. Mereka sepertinya sudah tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi dan memang ada kode yang tidak mereka buat, tapi tercantum di sana. Mereka mempertanyakan salah satu kode monster yang ditulis sama Ling Ling. Menurut mereka kode ini juga menjadi salah satu penyebab bug itu loh. Ling Ling hanya bisa terdiam dan sulit untuk menjelaskan soal kode itu. Shen dan Vic sudah tiba. Vic menjelaskan kalau dia tahu solusi dari permasalahan mereka dan dia dapat dipastikan bisa menyelesaikan bug ini tepat waktu. Cuma mereka kendalanya di biaya. Jadi harus ada investasi tambahan pada game ini. Shen tentu saja mau masuk dan menawarkan bantuan. Dia juga beralasan kalau dia membantu karena Lin Xiao. Xiaoran tidak mau buru-buru ambil keputusan dan dia akan mendiskusikannya dan memikirkan kembali soal dana tambahan itu. Rapat mereka pun dibubarkan. Vic yakin kode monster yang dibuat Ling Ling pasti orang penting dalam hidupnya. Makanya dia sulit untuk membuang karakter itu. Xiaoran tetap akan menghargai keputusan Ling Ling. Dia juga tidak akan mengizinkan karakter itu dibuang. Vic dan Shen minta Xiaoran pikirkan baik-baik, karena hanya itu saja solusinya sekarang. Ling Ling pun melamun, dia kembali menyalahkan diri sendiri. Dia tahu semua ini karena dia egois, yang membuat karakter bos itu terlalu kuat, sehingga gamenya tidak seimbang. Xiaoran sangat paham dan tahu Ling Ling pasti sulit untuk menghilangkan karakter abangnya. Dia pun akan mendukung keputusan Ling Ling untuk tidak menghapus karakter itu. Ling Ling sangat berterima kasih karena Xiaoran mengerti dirinya. Ling Ling minta Xiaoran kembali karena dia ingin berpikir sendirian. Saat Ling Ling asik berpikir, air mulai tumpah. Saat Ling Ling berusaha membersihkannya, dia kembali tersengat listrik dan dia pingsan lagi deh. Dia masuk ke dunia game dan bertemu abangnya. Abangnya berkata dia akan pergi jauh. Dia minta Ling Ling merelakan kepergian abangnya. Ling Ling terus saja mau tahan abangnya. Abangnya minta Ling Ling untuk let it go. Karena dia akan tetap berada di hati Ling Ling meskipun dia pergi jauh. Ling Ling siuman, orang yang berada di sampingnya adalah Xiaoran. Xiaoran khawatir sama kondisi Ling Ling. Dia pun sampai menunda pengerjaan proyek loh. Karena dia mau Ling Ling fokus pada kesehatan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan suara perempuan. Itu adalah ibunya Ling Ling. Dia sangat khawatir sama keadaan Ling Ling.
Dia sampai dengar gosip-gosip aneh loh. Ling Ling minta ibunya berhenti baca gosip yang gak jelas. Di sini ibu Ling Ling bingung siapa pria di samping Ling Ling. Ling Ling gak jujur soal identitas Xiaoran kepada ibunya. Ibunya malah jadi kepo-kepo soal Xiaoran. Dia kayak semangat banget loh. Sampai wawancara dengan detail dong. 哎呀妈，我们刚刚真的在聊工作，现在已经聊得 Di 差不多。 sini dia kayaknya tahu ada sesuatu di antara mereka berdua. Dia pun tinggalkan mereka berdua supaya mereka bisa berduaan dan memanfaatkan waktu yang ada. Ibunya senang banget, dia sampai berharap kalau bosnya sama Ling Ling bisa married nanti. Xiaoran agak sedikit kesal karena Ling Ling tidak mau mengakui hubungan mereka. Ling Ling merasa belum siap dan dia gak mau menambah masalah baru, makanya dia belum mau kasih tahu ibunya. Dia pun membujuk Xiaoran untuk tidak marah lagi. Tidak lama saat mereka asik ngobrol, Ling Ling kayak mendengar suara si jenderal. 俺也不这么觉得。 Saat si Ling Ling istirahat, dia juga terus mendengar suara si jenderal. Dia sampai bingung sendiri, kenapa suara jenderal bisa begitu terdengar jelas di telinganya ya? Saat dia masuk kamar, dia sangat khawatir sama keadaan Ling Ling. Saat dia berbicara begitu mesra sama si dokter, dia mau memukul si dokter. Badannya tiba-tiba langsung dikendalikan sama jenderal. Untungnya Xiaoran cepat datang dan membantu menghentikan jenderal. Dokter bingung apa yang terjadi. Yi menceritakannya. Memang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Dokter pun menyarankan Ling Ling segera bawa pulang karena di rumah sakit sangat ramai. Takutnya nanti ada gosip yang tidak soal si Ling Ling. Xiaoran bingung kenapa dia sudah tidak bisa mengendalikan si jenderal lagi ya. Xiaoran sudah membawa Ling Ling keluar dari rumah sakit. Xiaoran ditelepon sama salah satu dokter yang sedang meneliti penyakit Ling Ling. Dia merasa kode pemrograman yang dibawa Ling Ling itu mempengaruhi kekuatan jenderal itu. Dan menurut si dokter ini mungkin bisa sedikit membahayakan. Jadi dia sedang mencari solusi terbaik untuk mencegah kekuatan jenderal itu semakin meningkat. Takutnya jika semakin meningkat, si jenderal bisa datang dan pergi kapan saja dia mau. Takutnya jadi jenderal itu yang mengendalikan tubuh Ling Ling. Xiaoran memberikan perintah pada pembantunya untuk menyembunyikan benda-benda tajam yang ada, guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Saat Ling Ling tidur dan terbangun, Xiaoran kayak panik dan langsung memeluk Ling Ling. Ling Ling penasaran apa sih yang terjadi sebenarnya. Xiaoran tidak mau ceritakan dan minta Ling Ling fokus beristirahat saja. Ling Ling melihat ada bekas gigitan di tangan Xiaoran. Dia tahu semua ini tidak sesimpel yang diceritakan Xiaoran. Pasti ada yang terjadi di rumah sakit sebelumnya. Karena itu Ling Ling duduk dan menyendiri. Xiaoran pun menghampirinya. Dia tentu saja khawatir sama Ling Ling. Dia minta Ling Ling jangan pikir yang aneh-aneh. Karena mendengar Ling Ling kesentrum dan pingsan saja dia sudah khawatir mampus loh. Dia tidak mau terjadi apapun pada pacar tercintanya ini. Keesokan paginya Ling Ling bersiap pergi. Dia meninggalkan Xiaoran. Dia tahu kalau dia hanya membawa masalah dan jenderal tidak bisa dikontrol sama sekali. Dia juga tidak mau menjadi beban untuk Xiaoran. Dia juga tidak mau mencari Yi karena dia tahu Yi pasti bisa memicu munculnya si jenderal. Saat Xiaoran bangun, dia mencari keberadaan Ling Ling. Dia panik dong, dia langsung hubungi Yi. Sayangnya Yi tidak tahu keberadaan Ling Ling di mana. Xiaoran mencari kemana-mana untuk menemukan Ling Ling, namun tidak ada petunjuk sama sekali. Yi dan dokter juga sibuk mencari keberadaannya Ling Ling. Saat Yi tanya apakah tidak ada tempat yang suka kalian kunjungi, Xiaoran jadi teringat satu tempat. Dia dengan segera ke sana. Awalnya Xiaoran salah mengenali orang, tapi ujung-ujungnya dia pun berhasil menemukan Ling Ling. Ling Ling awalnya mau kabur dong, tapi Xiaoran dengan segera menghentikan. Ling Ling minta Xiaoran pergi, dia tidak mau menjadi beban untuk Xiaoran, makanya dia memilih untuk pergi. Xiaoran mau ajak Ling Ling pulang, Ling Ling ngotot gak mau. Xiaoran memeluk Ling Ling. Xiaoran tahu Ling Ling tuh pasti mengetahui kalau dirinya tidak bisa mengendalikan si jenderal lagi, makanya memilih untuk pergi. Tapi Xiaoran minta Ling Ling tenang. Di dunia game saja jenderal tidak bisa melawannya, apalagi di dunia manusia. Sedikit banyak Ling Ling agak lega sih. Dia pun mau ikut Xiaoran kembali dan sama-sama berjuang mencari solusi untuk kesembuhannya. Xiaoran membawa Ling Ling ke tempat dokter yang sedang menyelidiki penyakit Ling Ling ini. Dia pun melakukan cek secara detail. Dan dia mendiagnosa beberapa kemungkinan. Dia punya solusi untuk menahan jenderal itu. Cuma dia belum pernah melakukan pengujian ini, jadi dia tidak berani menjamin resiko yang akan terjadi. Xiaoran tentu saja tidak setuju karena dia tidak mau hasil yang tidak pasti. Dan dia tidak mau Ling Ling menjadi bahan eksperimen. Tapi Ling Ling mau mencoba karena dia tahu jenderal sudah tidak bisa dikendalikan. Dan dia tidak mau dianggap orang gila terus-terusan. Dia tahu Xiaoran juga pasti berharap jenderal tidak muncul selamanya. Xiaoran pun akhirnya ikut kata Ling Ling dan mereka pun memulai pengobatan ini. Selanjutnya Xiaoran semakin ditekan sama para pemegang saham, bahkan mereka mau menjual saham mereka. Mereka tidak peduli pada proyek lagi, yang mereka mau adalah keuntungan saja. Xiaoran pun berusaha menurunkan ego dan meminta maaf pada sikap dia selama ini.
Dia berjanji akan memberikan progres yang pasti kepada para pemegang saham. Xiaoran pun merasa buntu kali ini. Dia menghubungi abangnya dan ngajak ketemu. Dia pun butuh bantuan abangnya untuk berbicara dengan Shen. Sebelumnya dia selalu menolak investasi dari Shen karena dia tidak mau melibatkan orang lain dan dia menghindari beberapa resiko. Karena sekarang Shen sudah bagian dari keluarga, dia pun bersama abangnya sekarang, maka dari itu dia mau menerima investasi dari Shen ini. Abangnya pun mempertemukan Shen sama Xiaoran. Dia mau Xiaoran jelaskan sendiri kepada Shen. 正舍的。之前你不是想 Shen agak sedikit menyindir-nyindir lah ya. Tapi Xiaoran sudah buntu, dia pun akan mengambil keputusan pada proyek ini. Shen mendapatkan info dari Vic kalau kode monster harus dihapus karena kode itu sudah menjadi virus. Jika masih dipertahankan, kode itu akan menghancurkan keseluruhan game. Xiaoran pun setuju dan akan ikutin saran Vic. Shen mulai aneh, kok tumben tidak mau tanya Ling Ling lagi? Xiaoran gak mau Ling Ling terlibat karena dia mau Ling Ling fokus pada kesembuhannya. Shen memiliki syarat lain. Dia mau Lin Xiao masuk ke proyek lagi. Xiaoran mah tentu saja setuju, tapi Lin Xiao merasa tidak pantas. Shen tetap mau Lin Xiao masuk. Lin Xiao pun akan memikirkannya lagi. Di sisi lain, Xiaoran ketemu programmer Ling Ling dan mau minta data game. Si Xiong setuju, muncullah Ling Ling. Xiaoran langsung agak panik ya. Ketika Xiong berkata kalau Xiaoran minta data internal, Ling Ling cukup terdiam karena dia tidak tahu sama sekali. Dia pun menarik Xiaoran untuk berbicara berdua. 我再不推进注资，这个项目 Dia sangat kesal Xiaoran mengambil keputusan sendiri. Xiaoran selalu membawa-bawa dia demi melindungi Ling Ling. Ling Ling tidak suka ini semua. Ling Ling benar-benar kecewa sama Xiaoran yang tidak ada diskusi sama sekali dengan dirinya. Dia minta Xiaoran untuk pergi. Saat Xiaoran pergi, Xiong menghampiri Xiaoran. Dia jelaskan betapa berjuangnya bos dia terhadap game ini. Dan menurut Xiong, Ling Ling sudah banyak melakukan toleransi karena dia memandang Xiaoran. Tapi untuk karakter kakaknya ini begitu membekas bagi dirinya, pasti sulit untuk dirinya bisa melepaskan ini semua. Sampai di kantor, Xiaoran ingin Pang Ding mencari tahu soal kecelakaan abangnya Ling Ling. Dia mau cari tahu secara detail. Karena dia merasa abangnya begitu penting bagi Ling Ling. Dan kenangan itu begitu membekas. Jadi dia mau berusaha sebaik mungkin mengenal Ling Ling dan mencari tahu alasan mengapa Ling Ling sulit melepaskan semua ini. Malam sudah tiba, Ling Ling pun pulang kerja. Xiaoran juga sudah menunggu. 这司机也太不敬业了，道理也不说。 Tapi Ling Ling kayak nyindir-nyindir gitu ya. Xiaoran tidak bisa komen apapun dan minta Ling Ling untuk masuk ke dalam mobil. Ling Ling nampak agak sedikit jutek dan terus menyindir. Sampai-sampai di rumah, bibi ketujuh tahu keduanya sedang perang dingin nih. Ling Ling tidak henti-hentinya menyindir Xiaoran. Dia juga masih bahas soal Xiaoran yang seenak hati ambil keputusan untuk dirinya tanpa memikirkan orang lain. Di sini keduanya sedikit berdebat, tapi Xiaoran berusaha menjelaskan sebaik mungkin maksud dirinya. Dia minta keduanya diskusi untuk tidak menggunakan emosi. Ling Ling masih sangat kesal dan terus menepis semua omongan Xiaoran. Ling Ling sudah malas ngobrol sama Xiaoran, dia memilih untuk pergi tidur dan tidak mau tidur sekamar sama Xiaoran. Keduanya berdebat hebat, apalagi Xiaoran mengeluarkan kata-kata yang membuat Ling Ling semakin sakit hati. 你有没有好好想过你自己？ Ling Ling beneran tidur di kamar tamu dong. Xiaoran pun terlihat datang mengantarkan baju piyama. Saat di pagi hari, Ling Ling tidak sadar kalau Xiaoran tidur di sampingnya. Dia masih mengira ini hanya mimpi. Tapi ketika dia sadar ini bukanlah mimpi, dia pun membangunkan Xiaoran. Dia marah-marah kepada Xiaoran. Xiaoran jelaskan kalau Ling Ling yang memeluknya tadi. Ling Ling pun gak bisa balas kata-kata Xiaoran. 不昨晚是我强行搂你的吧？你肯定会 Dia pergi kerja. Pang Ding sudah dapat info kecelakaan waktu itu. Dia pun melihat kue cake itu. Dia minta Pang Ding cari tahu soal cake itu. Ketika sampai di kantor, Ling Ling melihat kue itu dan kotak kue yang sangat tidak asing bagi dirinya. Dia langsung pergi mengunjungi kantor Xiaoran. Tiba-tiba Pang Ding masuk dan mau bahas soal info kecelakaan abangnya Ling Ling. Tapi Xiaoran segera memberi kode. Xiaoran alasan kalau dia memang sengaja kasih kue manis untuk meredakan emosinya Ling Ling. Ling Ling pun tanya soal kue dan kotak kue itu. Xiaoran pura-pura nggak tahu. Saat Ling Ling mau kabur, Xiaoran dengan segera menahannya. Xiaoran mengatakan kalau dia minta maaf soal keputusan Xiaoran yang sepihak itu. Mulai sekarang dia benar-benar akan menghargai keputusan dan mendukung Ling Ling sepenuhnya. Dia juga minta Ling Ling bergantung padanya, karena Xiaoran akan menjadi seperti abangnya yang melindungi Ling Ling sepenuh hati. Jadi dia bisa anggap Xiaoran seperti pacar dan abang secara bersamaan. Keduanya kini sudah berdamai deh. Ling Ling juga udah nggak ngambek lagi. 坏了，
Selanjutnya di sini Ling Ling dan Xiaoran menyerahkan data game itu kepada Vic. Sedikit banyak Ling Ling harus bisa merelakan abangnya karena semua demi kelangsungan game ini. Tapi masih ada beberapa yang bisa dipertahankan sih. Hanya saja karakter abangnya sudah tidak menjadi bos lagi dan hanya akan menjadi karakter non pemain biasa. Xiaoran juga sangat berusaha mempertahankan karakter yang dianggap Ling Ling sangat penting ini. Vic paham perasaan Ling Ling. Dia akan melakukan sebaik mungkin. Saat Ling Ling menyerahkan data itu, tiba-tiba dia mimisan. Xiaoran dengan segera membawa Ling Ling kembali. Dia pun menelpon dokter untuk memeriksa Ling Ling. Ling Ling menelpon sahabatnya Yi untuk datang juga. Ketika Yi dan si dokter datang, rupanya mereka sedang konflik parah loh. Semua itu dikarenakan malam itu keduanya mau makan malam romantis, tapi saat Yi melamar dokter malah tidak menerima dan malah tidak memberikan jawaban pasti. Yi merasa sangat patah hati. Saat tiba di kamar Ling Ling, si dokter malah linglung. Xiaoran menyadari ada yang gak beres dengan keduanya. Xiaoran meminta dokter urus soal Ling Ling dulu. Ling Ling rupanya hanya butuh istirahat saja loh, karena dia kurang istirahat selama pembuatan game ini. Xiaoran pun paham dan akan merawat Ling Ling supaya Ling Ling memiliki jam istirahat yang cukup. Sedangkan Yi dan dokter perangnya makin parah, bahkan Yi dengan tegas meminta putus. Selanjutnya di sini Xiaoran sudah menyiapkan barang-barang yang bisa membantu menyembuhkan Ling Ling. Dia sampai sudah konsultasi dengan ahli gizi loh. Sesayang itu loh Xiaoran sama Ling Ling. Saat Ling Ling mau bahas game, Xiaoran tiba-tiba menciumnya. Dia buat peraturan baru. 游戏项目的事情，我就亲你一次。 Di sini Xiaoran menyiapkan hal untuk dilakukan sama Ling Ling supaya Ling Ling tidak sibuk depan layar. Jadi dia memberikan kesibukan selama dia pergi bekerja. Ling Ling pun akan mendengarkan semua permintaan pacarnya ini. Di sisi lain, Vic melihat isi data-data game Ling Ling. Dia merasakan game ini sangat menarik dan dia membuat rangkuman tentang betapa canggihnya game ini. Dari isi data ini, Vic jadi sangat tertarik dan dia malah punya pemikiran untuk mencari keuntungan dari game ini loh. Dia kayak mau menjual isi game ini kepada orang dengan harga yang fantastis. Dia menjadi punya niat yang sangat licik. Di sisi lain, ayah Xiaoran sudah mendengar semua gosip yang terjadi di perusahaan. Dia merasa musuh Xiaoran makin banyak dan dia tahu soal Xiaoran yang begitu membela Lan Yao. Ayah Xiaoran memerintahkan pengurus rumahnya untuk memanggil Lan Yao ke rumahnya. Pengurus rumah Xiaoran memberitahukan Ling Ling kalau ada yang mencari dan itu adalah dari ayahnya Xiaoran. Ling Ling tentu saja menerima undangan itu dengan baik. Dia pun mau segera bersiap-siap. Di sini Vic menemui Shen. Dia menjelaskan kalau dia sudah membuat penyelesaian untuk kode game ini. Kalau Ling Ling mengikuti langkah-langkah dia, masalah game ini akan segera teratasi. Shen tentu saja merasa dia sudah mendapatkan titik terang terhadap game tersebut. Namun tiba-tiba Vic mau memberikan persyaratan pada Shen loh. Shen cukup aneh dengan Vic. 漏洞现在还没有人能解决吧？ Rupanya Vic berkata dia cukup tertarik dengan data dan desain dari game ini. Dia mau membawa desain dan game ini ke forum internasional. Shen merasa hal ini harus didiskusikan sama Lan Yao sebagai pemilik game. Vic nggak mau karena dia nggak mau banyak orang mengetahuinya. Jika Shen tidak setuju, dia akan menghancurkan solusi yang sudah dia buat. Shen akhirnya memilih untuk ikutin kemauannya Vic. Di sisi lain, Ling Ling pergi menemui ayah Xiaoran. Dia tahu ayah Xiaoran punya tujuan memanggilnya datang. Dia mau Ling Ling berpisah dari anaknya. Ling Ling dengan tegas dan tulus berkata kalau dia menyukai Xiaoran tanpa memandang status. Ayah Xiaoran bertanya, jika Xiaoran diberikan pilihan untuk perusahaan atau bersama Ling Ling, jika jawaban dia tidak sesuai dengan harapanmu, apa yang akan Ling Ling lakukan? Xiaoran mendapatkan info kalau Ling Ling dijemput ayahnya. Xiaoran pun mau segera menemui Ling Ling. Saat Xiaoran datang, Ling Ling sudah tidak berada di sana. Ayahnya pun mulai minta Xiaoran untuk berpisah sama Ling Ling. Xiaoran tentu saja nggak mau, dan dia dengan tegas berkata kalau dia tidak mau dijodohkan. Rupanya Ling Ling masih berada di sana dan bersembunyi loh. Dia sampai buat kata-kata kalau Ling Ling setuju untuk pisah sama Xiaoran, dia sudah memberikan sejumlah uang. Xiaoran tidak percaya kalau dia tidak mendengar langsung dari Ling Ling. Dia tahu ayahnya orang yang setia, jadi tidak mungkin ayahnya melakukan hal itu. Apalagi Xiaoran pernah mendapatkan nasihat dari ibunya dan kini dia paham maksud nasihat ibunya itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mau kehilangan Ling Ling. 我也不想错过你。 Di sini ayah Xiaoran merasa kalau Xiaoran tetap bersama Ling Ling akan banyak tekanan yang akan dia terima. Ayahnya merasa Xiaoran harus memilih salah satu. Xiaoran ngotot pilih bersama Ling Ling dan melepaskan semua yang ada. Mendengar pilihan Xiaoran, ayahnya agak kesal. Dia pun memberikan waktu. Dia mau Xiaoran pikirkan dengan matang dan dia berharap setelah Xiaoran memikirkannya dengan matang, dia akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Ayah Xiaoran berbicara sama pengurusnya. Sebenarnya ayah Xiaoran tidak tega sih. Tapi memang pada faktanya kalau dia bersama Shen akan sangat membantu perusahaan yang dipimpinnya. Ayahnya merasa dia sudah merencanakan dengan baik untuk putranya. Dia juga merasa dia sudah tua tidak bisa mengatur anak-anaknya lagi. Dia berharap Xiaoran bisa mengambil langkah terbaik.
Di sisi lain, Ling bingung harus gimana. Xiaoran malah nampak santai saja. Dia nggak peduli. Dia sempat menggoda Ling sedikit. 我们现在就跑吧。哎，等一下，这太冲动了。 Ling merasa kenapa perjalanan sejoli selalu serumit ini ya. Selanjutnya di sini Lin Qiu dan Shun datang. Mereka melihat suasana kurang baik nih. Padahal mereka mau ngaku soal hubungan mereka. Kayaknya waktunya kurang pas ya. Ayah Xiaoran melihat Shun, dia sangat senang. Apalagi Shun membawakan hadiah. Dia minta ayah Xiaoran melihat sendiri saja. Pasti akan senang dengan hadiah itu. Ayah Xiaoran mau mereka semua nginap. Awalnya ayah Xiaoran minta Ling dan Shun sekamar. Xiaoran mau sekamar sama Ling. Tahu lah ya alasannya apa? Karena Xiaoran menghindari si jenderal muncul. Mereka hanya bisa menurut saja deh dengan perintah ayah mereka. Shun dan Ling sekamar. Shun menceritakan masa kecilnya Xiaoran. Ling sangat semangat mendengar cerita itu. Xiaoran tidak tahan jika tidak bersama Ling. Dia pun ajak Ling kencan deh. Ling menghampiri Xiaoran. Xiaoran khawatir jenderal muncul, tapi untungnya kekhawatiran dia belum terjadi. Di sisi lain, ayah Xiaoran membuka hadiah dari Shun, di mana Shun menceritakan bagaimana perjuangan Lin Qiu selama ini untuk perusahaan. Ia benar-benar tulus dalam menjalankan kerjaannya, dan di sana terdapat berkas-berkas kerja kerasnya Lin Qiu. Ayahnya agak sedikit tersentuh loh di sini. Keesokan paginya mereka diskusi kembali gimana cara mereka menyampaikan fakta soal hubungan mereka masing-masing ya. Tapi mereka bingung harus gimana. Lin Qiu merasa dia masuk sendiri saja karena ada beberapa hal pribadi yang mau dia sampaikan kepada ayahnya. Saat Lin Qiu masuk seperti biasa ayahnya tidak begitu memberi respon baik sama Lin Qiu. Di sini Lin Qiu mengungkapkan semua isi hatinya yang selama ini terpendam. Dia tahu ayahnya selama ini tidak memberikan kasih sayang kepadanya. Ayahnya selama ini tidak adil. Ayahnya selalu khawatir kalau dia merebut kekuasaan Xiaoran. Padahal dia tidak ada bayangan itu sama sekali. Bahkan dia hanya dengan tulus melakukan itu semua demi mendapatkan perhatian ayahnya. Dia rela melepaskan hal yang dia suka supaya dia bisa membantu ayahnya. Tapi masih saja ayahnya tidak menyadari itu. Lin Qiu juga mengatakan kali ini dia tidak akan mengalah soal perasaan dia sama Shun. Selama ini dia selalu mengalah dan nurut supaya ayahnya senang. Tapi kali ini untuk Shun saya tidak akan mengalah. Karena dia tahu Shun selama ini sudah berjuang untuknya dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesetiaannya Shun. 你一直都是我最敬重的父亲。 Ayah pun jadi teringat sama masa lalu Lin Qiu ketika masih kecil. Ayahnya juga sedang dalam kondisi bingung harus gimana mengambil keputusan. Saat Lin Qiu keluar melihat ekspresi Lin Qiu, mereka merasa pasti Lin Qiu gagal kali ini. Shun mau pergi menemui ayah Xiaoran. Lin Qiu merasa ayahnya tidak menolak dan tidak menerima juga sih. Mereka tetap mau ramai-ramai menemui ayahnya. 你们这是要干什么？想集体造反吗？ Tapi rupanya di sini ayahnya muncul dan berkata kalau dia merasa putra-putranya sudah dewasa. Dia mau lainnya menjalankan kerjaannya dan menyelesaikan masalah game itu. Xiaoran harus bisa bertanggung jawab juga sebagai direktur perusahaan untuk memajukan perusahaan. Dan dia meminta Lin Qiu untuk kembali ke perusahaan guna mengawasi adik-adiknya. Ayahnya lebih mempercayai Lin Qiu mengawasi mereka karena Lin Qiu lebih logis dalam menghadapi sebuah masalah. Dia mau Lin Qiu berusaha supaya calon mertuanya nanti bisa dengan bangga menyerahkan anaknya kepada Lin Qiu. Titik terang pun sudah ketemu. Ayah mereka sudah menyetujui sama kebahagiaan anak dia masing-masing. Selanjutnya di sini dokter mabuk karena putus cinta. Ling dan Xiaoran menghampirinya. Dokter mengungkapkan seluruh hati dia yang sebenarnya. Dokter punya trauma tersendiri sih soal pernikahan. Makanya dia tidak menerima lamaran Yi kemarin. Karena orang tuanya pernah bercerai. Tapi dia tidak bisa hidup tanpa Yi. Dia benar-benar cinta sama Yi. Dia pun mau mencari Yi. Ling merasa ungkapan orang mabuk memang sangat jujur. Jadi dia mendukung dokter pergi menemui Yi. Ketika Yi pergi syuting, pemeran mantannya malah tidak muncul. Saat sutradara suruh action, muncullah dokter. Dan dokter malah mengungkapkan seluruh isi hati dia yang paling dalam. Dia tidak ada menahan-nahannya lagi. Yi tersentuh banget sama ungkapannya si dokter loh. 我真的很爱你，你知道吗？ Yi akhirnya sudah memaafkan dokter. Dia pun iseng sama si dokter. Ketika dokter bangun, dia kaget ada Yi di depannya. Dia akhirnya bisa lega karena Yi sudah memaafkan dirinya. Dia juga sudah mengembalikan kunci rumahnya pada si dokter. Akhirnya CLBK lagi ya. Selanjutnya Lin dan Xiaoran mendapatkan perkembangan perbaikan dan perubahan ini. Para karyawan Lin tidak mau mendahului Lin dalam menghapus kode monster ini. Apalagi ini berhubungan sama karakter abangnya. Mereka mau Ling sendirilah yang melakukannya. Xiaoran meminta Ling menemui abangnya sebelum melakukan itu. Untuk berpamitan. Ling pun ajak Xiaoran pergi menemui abangnya. Xiaoran setuju karena dia juga penasaran. Ketika keduanya masuk ke dunia game, mereka pun ketemu sama abangnya Ling. Xiaoran memperkenalkan dirinya kepada abangnya Ling. Dia juga berjanji akan melindungi Ling mulai sekarang.
Mereka juga jelaskan kalau karakter abangnya akan menjadi karakter non-pemain biasa. Abangnya merasa tidak masalah, toh dia tidak takut sama sekali. Mereka pun berpamitan dengan baik. Dan kini Ling Ling sudah mempunyai kekuatan untuk melakukan perubahan itu. Di sisi lain, asisten Sean membawakan sebuah dokumen kepada Sean untuk ditandatangan. Katanya itu dokumen persetujuan Sean supaya Vic bisa membawa data inti game itu ke luar negeri, dan asistennya Sean minta buru-buru untuk ditandatangani. Saat Sean mau tanda tangan, Lin Xiao menahannya. Dia jelaskan kalau itu adalah dokumen yang persetujuan untuk menjual inti dari game itu. Sean kaget. Ketika dia membaca dengan detail kontrak itu, ternyata benar. Rupanya si asisten memang punya rencana terselubung. Dia sengaja lakukan ini semua karena dia tidak suka Sean bersama Lin Xiao. Dia merasa Sean selama ini tidak dihargai sama Lin Xiao. Jadi dengan menggagalkan proyek ini, dia berharap bisa menjadi pemicu untuk memisahkan mereka berdua. Sean pun kesal banget dong ya dan memecat asistennya. Lin Xiao kecewa karena Sean tidak pernah berdiskusi dengan dirinya. Sean punya alasan. Dia mau menaikkan karir Lin Xiao karena dengan begini ayahnya bisa menyetujui hubungan mereka. Karena ayahnya mau Sean bersama dengan penerus Shanghai. Lin Xiao makin kecewa jika memang ayahmu tidak menerima aku apa adanya, tidak ada gunanya mereka melanjutkan hubungan ini. Di sisi lain, Vic sudah bersiap mau berangkat untuk menjual data itu ke luar negeri. Lin Xiao minta Xiaoran segera menghalangi Vic sebelum terlambat. Mereka menghentikan Vic, tapi Vic malah ajak mereka kerjasama karena bagi dia ini akan menjadi data yang menguntungkan dan bisa menghasilkan banyak uang. Xiaoran tidak setuju, begitu juga dengan Ling Ling. Karena utama mereka bukan hanya soal uang, tapi memang Ling Ling begitu mencintai game ini. Jadi dia tidak akan dengan mudah melepaskan perjuangan dia hanya demi uang saja. Rupanya Vic menggunakan cara licik di mana Ling Ling mendapatkan info dari karyawannya kalau ada masalah baru muncul. Dan itu memang berasal dari kodenya Vic yang sengaja mengaktifkan sistem supaya mempersulit penyelesaian game tersebut. Sehingga mereka butuh Vic dan Vic bisa mengambil data inti itu sepenuhnya. Sayangnya Vic lupa kalau Ling Ling adalah pencipta asli game tersebut. Ling Ling sudah punya persiapan yaitu di mana dia akan memasang penghancur pada data inti. Karena dia sudah mewanti-wanti ketemu orang licik seperti Vic ini. Song Xiaojie, 何必呢？ Mereka pun sengaja mengalihkan si Vic dan Ling Ling dengan segera mengambil datanya. Namun Ling Ling tiba-tiba mimisan serta pingsan. Xiaoran kembali memberitahukan kondisi Ling Ling pada dokternya. Dokternya merasa semua ini berhubungan sama kode game itu yang selalu bermasalah. Karena si jenderal masih berada pada tubuh Ling Ling dan menyebabkan fisik Ling Ling tidak sanggup menahannya. Xiaoran dan Ling Ling harus bisa segera menyempurnakan masalah dari kode game itu. Baru bisa Ling Ling terbebas dari ikatan game itu. Di sisi lain, Xiaoran mendapatkan info dari Xiong kalau monster dalam game itu semakin tak terkalahkan. Kalau mereka mau melakukan perubahan, cara satu-satunya harus bisa mengalahkan monster itu dulu, supaya mempermudah perubahan kode game tersebut. Jika tidak, akan terjadi bug yang lain. Ketika Xiaoran mau mencoba melawannya, ternyata monster itu terlalu kuat. Xiaoran menggunakan berbagai cara, monster itu malah membabi buta menghajar Xiaoran. Dan Xiaoran tidak sanggup melawannya. Xiaoran pun minta Xiong jangan beritahu masalah ini kepada Ling Ling dulu, karena kondisi Ling Ling sedang tidak memungkinkan untuk bekerja. Selanjutnya di sini Xiaoran berlatih keras, dia melatih fisiknya supaya dia bisa melawan monster Chongbing itu. Yi pun datang menemani Ling Ling, dia mau ajak Ling Ling jalan-jalan. Melihat niat baik Yi, Ling Ling setuju deh mau menemani Yi. Saat Ling Ling mencoba masuk ke dalam game, tapi tidak bisa. Dia coba telepon karyawannya untuk menanyakan perkembangan game tersebut. Mereka tidak jujur karena Xiaoran sudah minta mereka menjaga rahasia dulu. Mereka pun menjelaskan yang baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak baik-baik saja loh kondisinya. Yang ada waktu mereka semakin terbatas. Mereka memberitahukan risiko yang akan terjadi kepada Xiaoran. Xiaoran pun berusaha memahami situasi dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di sisi ini dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih santai karena dia mendapatkan info kalau game itu masih bisa diatasi dengan baik. Di sini Ling Ling memperlihatkan foto-foto yang sudah dia tempel kepada Xiaoran. Dia pun ajak Xiaoran foto lagi untuk membuat banyak kenangan. Rupanya Ling Ling sudah bertanya kepada dokter soal kondisinya loh, dimana kalau keadaan dia seperti ini terus, memungkinkan dia akan kehilangan ingatannya dan jenderal akan menguasai tubuh dia secara utuh. Hal ini membuat dia begitu sedih, karena dia harus kehilangan orang-orang terdekatnya dan tertidur selamanya dalam tubuh ini. Dia pun ingin merekam semua kenangan supaya dia tidak lupa sama mereka dan kejadian yang sudah dia alami. Di sini dia terlihat terus menatap ke arah Xiaoran. Sampai-sampai Xiaoran juga bingung kenapa si Ling Ling selalu menatapnya seperti ini. 认真的看看。 Di sisi lain, ayah Sean mengunjungi ayah Xiaoran. Dia sangat mempermasalahkan soal cinta-cintaan anak muda yang sangat tidak dia setujui ini.
Ayah Xiaoran mah sudah menerima keadaan anak mereka ya, tapi ayah Shen masih tidak mau terima. Dia mau dengar langsung dari Xiaoran. Ayah Xiaoran pun setuju untuk mempertemukan Xiaoran dengan ayah Shen. Xiaoran yang mendapatkan info itu langsung mau segera pergi meluncur. Ling pergi mengunjungi Yi. Yi menyambutnya dengan senang hati, tapi Ling kayak linglung gitu. Yi terlihat semangat sendiri dengan liburan mereka nanti. Dia pun ajak Ling untuk foto selfie bareng untuk menambah koleksian mereka. Ling pergi ke perusahaannya. Dia mau membuat ingatan dia kembali soal perusahaan yang dia rintis ini. Ketika dia muncul, semua sangat semangat dan senang menyambut bosnya. Tapi Xiao merasa ada yang tidak beres sama bosnya. Tapi dia bingung apa ya yang aneh. Ling teringat semua kenangan yang terjadi di ruangan ini. Dia pun memotretnya supaya dia bisa terus mengingat kalau ini adalah ruangannya. Di sisi lain, Xiaoran menghampiri ayahnya dan ayah Shen. Xiaoran tidak menutupi, dia mengakui kalau dia sudah memiliki kekasih dan Shen juga berpacaran sama abangnya. Ayah Shen tentu saja menolak karena bagi dia tidak akan menyerahkan putrinya pada orang yang tidak memiliki kedudukan. Dia akan setuju jika ayah Xiaoran mengangkat jabatan Lin Xiao setara dengan Xiaoran. Ayah Xiaoran agak kesal dengan seluruh ucapannya ayah Shen. Ayah Shen gak peduli, jika terus begini dia akan mengumumkan pembatalan pertunangan ini sehingga keluarga Xiao yang akan menanggung akibatnya. Dan dia akan mencabut investasi game itu. Xiaoran minta ayahnya tenang, dia akan berusaha mengatasi situasi ini. Dia pun mengejar ayah Shen, dia jelaskan semuanya, dan dia berjanji akan membuat kekhawatiran ayah Shen tidak terjadi. Dia memiliki rencana yang baik untuk abangnya dan Shen. Dia minta ayah Shen sabar menunggu, dia akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk ayah Shen. Ayah Shen akan memegang omongannya Xiaoran. Ketika Xiaoran pulang, Ling panik dan menyembunyikan kertas-kertas itu. Xiaoran merasa ada yang tidak beres. Dia tanya beberapa hal kepada Ling. Tapi Ling kayak kesulitan menjawab. Dia kembali tanya-tanya soal ubur-ubur dan tanya alasan Ling memberikan nama game tersebut. Ling kesulitan menjelaskan lagi. Xiaoran pun menyadari kalau Ling melupakan semuanya. Ling panik dan dia pun membuka kembali kertas-kertas yang sengaja dia catat itu. Dia pun mencari-cari mana yang dimaksud Xiaoran. Xiaoran akhirnya tahu kalau Ling sudah kehilangan semua kenangan-kenangan lalunya. Ling pun menangis. Xiaoran memeluknya. Ling merasa takut meskipun dia berusaha mengingat semuanya. Dia tetap melupakan semuanya. Xiaoran merasa bersalah juga karena dia terlambat mengetahui ini semua dan membuat Ling menderita sendirian. Xiaoran merasa bersalah dengan kondisi Ling. Dia merasa menjadi pria yang gagal melindungi Ling sehingga kondisi Ling bisa melupakan segalanya seperti ini. Rupanya dia tidak sekuat itu menghadapi ini semua. Selanjutnya dia pergi menemui abangnya. Dia memusnahkan saham dan jabatan yang dia punya. Karena dia tahu Paman Shen tidak akan menyetujui abangnya jika tidak memiliki kekuasaan. Dia merasa dia hanya mau fokus teman Ling saja sekarang. Dia minta abangnya untuk pikirkan kembali dan simpan saja dulu dokumen itu. Karena dia yakin suatu saat abangnya pasti membutuhkannya. Di sisi lain, Shen yang terkurung mencari cara untuk bisa pergi. Dia mengancam anak buah ayahnya karena hal yang dilakukan Shen cukup ekstrim. Mereka pun membiarkan Shen untuk pergi. Di sini Xiaoran pun melihat Ling sudah tertidur. Dia mau menjalankan misinya. Dia mau masuk ke dalam game dan mengalahkan Chongming. Sebelum pergi dia berpamitan sama Ling karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Shen melihat Xiaoran keluar dengan terburu-buru, dia pun ngekor Xiaoran. Ketika Xiaoran ke kantor, kok ada Ling Xiu ya? Dan Ling Xiu sudah tahu situasi apa yang dialami sama Xiaoran. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiaoran berjuang sendirian. Selain Ling Xiu, teman-teman yang lain juga datang membantu loh. Saat mereka semua berkumpul, Shen mendengar hal itu. Lin Xiu berkata dia akan menjelaskan detailnya kepada Shen nanti. Sebelum mereka pergi berperang, mereka pun mengucapkan beberapa hal pada pasangan masing-masing. Lin Xiu berjanji jika masalah ini kelar dia akan menemui ayah Shen dan melamar Shen. Sedangkan dokter sama Yi juga mengucapkan beberapa hal. Yi terlihat begitu khawatir, tapi dokter meminta Yi tenang, dia akan kembali dengan selamat. Nangong aneh sama mereka semua, cuma main game saja apakah harus semelodrama ini? Xiao Ai datang, Xiao Ai tanya memang gak ada kata-kata yang mau kamu ucapkan. Ujung-ujungnya si Nangong malah tanya soal perasaan Xiao Ai juga loh. Udah tahu masih tanya pula. Mereka pun bersiap masuk ke dunia game. Chongming pun muncul. Tapi mereka terlihat kesulitan melawannya. Bahkan Chongming membawa mereka ke tempat yang lain saat mereka mau coba keluar dari game dan diskusi gimana cara melawan Chongming. Chongming malah mengendalikan game itu dan membuat mereka tidak bisa kembali. Mau tidak mau mereka harus melawannya. Tapi mereka tidak sanggup karena Chongming terlalu hebat. Para wanita mulai khawatir dan mau pakai solusi bangunkan mereka semua.
Sayangnya ini tidak bisa. Jika itu terjadi, roh mereka akan terkunci di dalam game selamanya. Xiaoran pun teringat sama satu solusi yang dikasih tahu sama Xiao. Dia pun minta mereka menunggu dan Dian akan segera kembali. Dia pergi ke suatu tempat. Dia mengeluarkan jurus pemanggilan. Ketika dia berhasil melakukannya, dia langsung menghampiri mereka. Namun kondisi mereka semua sudah terikat sama kekuatan Chongming. Xiaoran mengeluarkan sihir yang sudah dia dapatkan dan mengembalikan kondisi game ke awal lagi. Dan hal ini pun berhasil. Chongming berhasil dikalahkan dan para pemrogramer berhasil memperbaiki kode mereka. Semua pun kembali dengan selamat. Xiaoran dengan segera menghampiri Lingling. Dia senang sekali dan memeluk Lingling. Kini game sudah selesai diperbaiki dengan baik. Jenderal juga sudah kembali ke dunianya. Awalnya dia mengira istrinya masih tidak ada loh. Dan rupanya istri dia masih hidup dong. Dia senang banget. Kini dia dan istrinya bisa bersatu kembali. Di sisi lain, Xiaoran dan Lingling melihat kebahagiaan Shantian sudah kembali. Mereka pun turut bahagia. Lingling dan Xiaoran pun mengunjungi tempat kakaknya Lingling. Lingling masih mengenang abangnya, tapi dia harus merelakan karena abangnya sudah bahagia di alam sana. Dia pun menaruhkan kalung yang selama ini dia buat untuk mengenang abangnya. Dan keluar sihir dari sana loh. Di mana kupu-kupu terbang dan tiba-tiba Lingling sudah berada di rumah sakit, di mana dia dikabarkan sama suster kalau dia kesentrum hebat. Dia aneh apakah semua ini hanya mimpi belaka. Tapi kenapa begitu nyata ya? Dia pun segera konfirmasi sama anak buahnya. Rupanya gamenya sudah selesai mereka perbaiki loh. 这些都是虚拟的，那感受 Ketika dia pulang ke rumah Yi, dia melihat Xiaoran di TV. Dia teringat kalau TV ini kan rusak dibantai sama dia sebelumnya. Dia tanya kepada Yi. Yi bingung sama pertanyaan Lingling. Apalagi Lingling bilang kalau Yi bersama Dr. Zhang. Yi semakin aneh sama ucapannya Lingling. Apalagi Yi bahas soal gaun pengantin. Dia jadi ingat soal Yi pakai gaun pengantin ke rumah sakit waktu itu. Di sini Lingling benar-benar paham. Rupanya selama ini dia hanya tertidur panjang dan semua itu hanya mimpi belaka. Dia terlalu tidak bisa melepaskan kepergian abangnya, makanya dia dibawa ke dunia mimpi yang seperti itu. Kini dia sudah terbebas dari kenangan kelam itu dan akan berjuang dengan kehidupan baru yang sekarang. Tentang dia dan Xiaoran, jika dia dipertemukan dengan Xiaoran kembali, dia akan mengungkapkan cintanya lagi. Dan dia pun dipertemukan dengan Xiaoran. Di bawah rintik hujan ini, dia menghampiri Xiaoran. Dia memberanikan diri berbicara. Meskipun Xiaoran menyambutnya dengan muka juteknya, dia langsung memperkenalkan dirinya kepada Xiaoran. Dan Xiaoran menyambutnya. Oke guys, sudah tamat ya. Terima kasih untuk pasangan Lingling dan Xiaoran yang sudah menghibur kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngikutin review drama ini sampai habis. Memang drama ini hanya fiksi belaka ya. So enjoy it. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Kira-kira kita review drama apa lagi guys? See you in the next video. Bye-bye.